Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ghafur al-'afuwir ra'ufis syakur alladzi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi li tahsilil makasibi wal ujur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi biyadihi tasariful umur. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalu amirin wa ajallu ma'mur. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd. Hayakumullah wa bawwakum wa ja'ala al-firdaus mathwana wa maswaakum jami'an. Naam ikhwan, insyaallah sebagaimana yang sudah kita umumkan, siang hari ini kita akan mengadakan pelatihan daurah ruqyah syar'iyyah. Akan tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan sambutan dari Qismus Syakhsiyah dari bidang karakter selaku pelaksana acara ini yang bekerja sama dengan DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa STID Muhammad Nasir. Kepada beliau disilakan. Ikhwafillah, bidang karakter seperti yang sudah terprogram, terjadwal, setiap hari Selasa pekan kedua atau setiap 2 pekan itu mengadakan daurah. Daurah yang kita adakan yang pertama adalah sifatnya pembinaan, yang kedua adalah sifatnya skill. Sifatnya pembinaan itu untuk semester 1. Yang sifatnya skill untuk semester 3, semester 4. Pembinaan itu semester 1 dan semester 2. Skill itu semester 3 dan semester 4. Daurah ruqyah syar'iyyah bagian daripada pembinaan. Daurah pembina skill, bukan pembinaan. Tapi kita ikut sertakan antum semuanya. Yang pertama, yang kedua, karena masalah ruqyah syar'iyyah adalah salah satu metode pengobatan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang penyakit tidak terbatas oleh semester. Tidak dibatasi oleh semester. Bahkan tidak dibatasi oleh usia. Ya, ada kalanya semester 1 punya penyakit, semester 3 punya penyakit, tapi semester 1 lebih akut penyakitnya. Ya. Dari mana penyakit itu? Bisa penyakit yang kita bawa dari Kampuang. Ya. Kampuang nan jauh sono. Ya. Ya. Dibawa ke sini. Maka kita obatin penyakit itu. Ya, gitu teman-teman semuanya ya. Saya meruqyah tidak kurang dari berkali-kali dalam sehari. Ya, nanti bagaimana ruqyah itu nanti disebutkan oleh oleh pemateri hari ini. Sekali lagi, ya kami bidang pembinaan karakter atau bidang syakhsiyah, ya mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya kepada pemateri yang akan menyampaikan baik materi secara teori dan juga secara praktek, begitu saja. Nanti kita ikuti bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Ya, memberikan taufik kepada kita dan terus istiqomah di jalan dakwah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini materi yang besar, materi yang mulia dan yang harus sama-sama kita bisa biar kita hidup kita tenang. Nah, kepada Al-Ustadz Abdul Muizz hafizahullah taala wa ra'ah, disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah amin. Hari ini kita akan memasuki training ruqyah syariah. Pertama kita ucapkan alhamdulillah amin, puji syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita, ya, yang telah memberikan rahmat dan taufiknya sehingga para jamaah hari ini yang Allah tunjuk untuk bisa ikut hadir di pelatihan rehab hati hari ini. Karena kalau bukan rahmatnya, bukan karena ridho Allah untuk bisa menggiringkan ke sini, itu tidak akan bisa. Banyak kami di lapangan sering ada orang-orang yang memang dia di dalam dirinya ada gangguan jin yang ingin hadir, ikut hadir, duduk di majelis ilmu tentang ruqyah syariah, itu sangat banyak sekali gangguannya. Karena memang ini dakwah real kita berperang dengan bangsa syaitan di kalangan jin. Ada peserta yang tiba-tiba sakit, dia mau ikut pelatihan misalkan hari ini ya, hari Selasa ya, hari Seninnya tiba-tiba malamnya dia demam, sakit, bahkan sampai nggak hadir, bahkan langsung ke UGD, banyak seperti itu. Ada yang di jalannya, di perjalanan, mereka datang mau hadir majelis ilmu seperti ruqyah syariah tentunya ya, dia di perjalanan dihadang dengan kendaraannya bannya betus sampai 3 kali. Ustadz, saya mau hadir majelis ilmu tentang ruqyah syariah ini, saya bocor sampai 3 kali katanya. Ada yang dia nggak nyampe ke lokasi, pakai GPS muter-muter, nggak nyampe dia di mana gitu kan. Akhirnya dia balik lagi, berat ya, apalagi kalau di dirinya memang ada dia positif gangguan jin atau sihir bahkan ya. Makanya kalau bukan karena rahmat Allah, pertolongan Allah, tidak mungkin antum semua ada di sini ya. Pasti ada ya, tiba-tiba ada yang sakit lah, ada yang sibuk lah, ada yang nggak bisa masuk kuliah hari inilah dan lainnya. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita seluruh umatnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dewa Dakwah yang telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan sedikit ilmunya tentang ruqyah syariah ini. Apalagi ini antum semua adalah calon dai insyaallah yang memang sangat penting, dan di zaman akhir zaman ini ruqyah syariah ini diperlukan di masyarakat ya, karena sangat efektif mereka mau merujuk. Banyak pasien-pasien kami yang dulu mereka mempunyai jimat ya, isim-isim seperti itu, akhirnya dengan melalui ruqyah syariah ini mereka langsung menyerahkan jimat-jimatnya ya. Dan bahkan kami di rehab hati ini fokus ke tentang bab tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, antum lebih paham mungkin ya. Nah kami seperti itu, bukan hanya sekedar mohon maaf klinik, datang kemudian kita ruqyah pulang, tidak. Karena rehab hati ini adalah kami fokus ke tazkiyah, pembersihan jiwanya, kemudian meningkatkan dari segi ibadahnya ya, seperti itu. Kita akan langsung ke materi ya. Sebenarnya materi rehab hati ini maksimalnya 2 hari 1 malam untuk mengikuti training rehab hati ini, yang maksimal akan kami sampaikan semua materinya, ilmunya harusnya 2 hari 1 malam. Tapi saya diberi kesempatan setengah hari. Luar biasa ya, akan saya percepat mungkin materi-materinya, yang penting-pentingnya saja untuk pembekalan antum mungkin nanti di lapangan. Kemudian nanti saya akan menerangkan sedikit materi, kemudian nanti akan saya praktekkan, saya minta audiens 1 orang ke depan, bagaimana cara meruqyah. Nah, agar apa? Agar antum di lapangan bisa meruqyah, itu tujuan kami. Ya. Kemudian saya ajarkan di depan bagaimana cara meruqyah, apa persiapannya, kemudian pasien harus bagaimana, seperti itu. Dan nanti setelah saya praktekkan di depan, insya Allah pada asar. Nah, pada asar kita mulai praktek berpasangan. Ya. Antum harus berani ya. Langsung kami training antum jadi peruqyah hari ini insya Allah. Ya, nanti kalau di kampus ini ada yang kesurupan, antum paling depan maju. Serius, langsung bisa. Ruqyah itu mudah. Ya, apalagi antum sudah dibekali akidah yang bagus di sini, di tempat dibina di sini. Tinggal antum memahami bagaimana tekniknya aja. Ya, bagaimana Al-Qur'an yang antum setiap hari baca itu bisa menjadi obat. Ya.
Seperti itu. Tinggal tahu triknya aja, ilmunya aja. Tinggal antum nanti meramu dan antum nanti tinggal tambahkan dari ilmu-ilmu yang lain itu tentang di bab tazkiyahnya. Biasanya kami di pelatihan kalau 2 hari atau 1 hari ini akan menerangkan tentang konsep, ya. Kemudian ada sesi tazkiyatun nafs, ya, pembersihan jiwa ini sangat penting sekali. Kemudian nanti kita akan simulasikan, ya. Kita bacakan Al-Qur'an kepada audiens, itu apa rasanya? Ada yang misalkan ada yang muntah-muntah, ada yang nangis, ada yang merinding, ada yang biasa aja, ada yang ngantuk tidur, ya. Itu, apalagi ini udah istirahat ya, jam-jam enaknya apa? Tidur, makan, AC, tidur ini, ya. Nah, ini nanti kita simulasikan, ya. Kemudian nanti kita ada demonstrasi praktek. Tadi saya mudah-mudahan cukup waktunya. Nanti 1 orang ke depan saya praktekkan. Setelah itu ada step healing, yaitu ruqyah mandiri. Saya ajarkan juga ruqyah mandiri. Bagaimana agar seseorang itu bisa meruqyah dirinya sendiri, ya. Contoh membuat air ruqyah, ya. Bagaimana fungsi air ruqyah untuk apa aja gitu kan, di lapangan pun seperti apa gitu kan. Kemudian kalau sudah selesai nanti kita tutup dengan ruqyah massal, ya. Ridho nggak kalau dalam tubuh ada jin atau penyakit? Saya ruqyah dengan izin Allah keluar, ridho nggak? Takutnya ada yang nggak ridho. Jangan Ustadz, jin saya jin Aladin. Takutnya nggak ridho, jangan ini mah. Kalau ridho alhamdulillah. Karena salah satu kegagalan ruqyah itu adalah mereka tidak mau diruqyah. Itu gagal. Seorang yang tidak mau diruqyah itu susah. Ya, seperti itu. Saya akan cepat. Nah, inilah tahapan-tahapan di kami di Rehab-Hati untuk mendapatkan kesembuhan secara hakiki, ya. Ini kita masuk ke misalkan bab galau. Galau ini nanti kita sempatkan aja ya. Ini tahapannya dulu ya. Ini galau, kemudian diagnosa, kita simulasikan, bacakan Al-Quran, kemudian tahapan setelah itu diterapi, kemudian ruqyah mandiri, kemudian hijrah. Nah, ini goalnya kami dari Habati adalah seseorang itu kembali lagi kepada Robnya, yaitu hijrah, ya. Nah, galau, kita akan cepat. Nah, galau, taruhlah yang digalau ini itu permasalahan kehidupan. Ini penting sekali. Ada orang yang belum punya keturunan, ada orang yang belum punya jodoh, ada orang kena sihir, santet, teluh, ada yang belum menikah, ya, ada juga yang belum sudah punya anak, anaknya nakal, atau dengan usahanya dia usaha bangkrut terus. Kita masukkan itu masuk semua bab galau, paham ya? Permasalahan kehidupan masuk kita ke bab galau dan sakit. Nah, sakit ini kita harus paham, sakit yang kita derita itu atau permasalahan kehidupan yang kita alami hari ini itu apa? Kalau kita mendapatkan suatu masalah, jangan langsung pengen sembuh. Misalkan saya sakit, jangan langsung fokus ke masalah itu, pengen sembuh. Jangan. Yang kita harus awali adalah muhasabah. Apakah ini ujian, azab, peringatan, atau musibah? Ini yang terpenting. Kadang orang misalkan belum punya keturunan, dia langsung fokus apa? Dia fokus mencari dokter, mencari tukang urut, mencari herbal, mencari peruqyah. Ya, dia nggak paham kenapa dia belum mempunyai keturunan, Allah belum turunkan. Bisa jadi itu adalah azab. Misalkan contohnya dia sholatnya bolong-bolong atau dia sering ke dukun. Nah, itu kita paham dulu. Yang kita harus paham pertama adalah ini, muhasabah. Ujian bagi siapa? Bagi orang-orang yang taat, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Berarti dia sakitnya atau punya permasalahan itu adalah sedang diuji. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Ya. Kemudian azab bagi siapa? Bagi orang-orang yang jauh dengan Allah. Ya. Kalau kami biasanya menyontohkan orang kena azab seperti ini, Pak. Misalkan dia di PHK, jebret. Istrinya minta cerai, jebret. Anaknya kecelakaan, jebret, terus gak henti-henti. Bisa jadi itu kalau dia memang jauh dengan Allah, maksiat terus, sholat gak pernah, bisa itu termasuk ke bab azab dari Allah. Cepat tobat. Kami dakwahkan dulu, enggak langsung tiba-tiba datang orang minta diruqyah, kemudian diruqyah, enggak. Kami tanya dulu babnya. Kalau di ruqyah privat, saya akan tanya bab sholatnya. Ibu bapak sholatnya bagaimana? Apakah bolong-bolong? Apakah ngaret? Tahu ngaret?
lalai gitu kan? Ataukah sudah tepat waktu? Bahkan saya tanyakan apakah sudah dipelajari tata cara wudhu sholat Nabi? Ini penting. Ini penting kita banyak emang masyarakat, Ustadz saya udah belajar sholat waktu kecil. Apakah sudah sesuai tuntunan sholat Nabinya? Wudhunya sudah sesuai tuntunan sholat Nabinya? Seperti itu. Ditakutkan dia ya Rob berdoa kepada Rob, tapi Allah nggak kabulkan. Kenapa? Wudhunya salah, sholatnya salah. Yang akhirnya doanya dia nggak naik ke langit. Paham nggak? Nah, kita sampai seperti itu. Kita tanya bab sholatnya. Kalau misalkan bolong-bolong, nah ini pantas. Ada dulu pasien saya, dia komplikasi penyakit. Dari kepala sampai ujung rambut sakit semua. Migrain, dada sesek, mah kena, head gak lancar, kaki sering kesemutan. Bahkan dia sehari kesurupan 2 kali. Serius. Si suaminya ini sampai bingung. Alhamdulillah Allah hantarkan ke Rehabati Cikarang. Saya tanya, Bu bagaimana sholatnya? Apa jawabannya? Saya gak sholat. Mending yang bolong, ini gak sholat. Pantesan saya bilang penyakitnya banyak, ini setan kuat banget. Bahasanya kayak gitu, sehari 2 kali kesurupan. Nah kita harus paham dulu. Nah kita tazkiyah ini orang biar kembali kepada Robnya. Bu tolong sholatnya perbaiki. Kayak gitu, ini penting. Ada orang belum punya keturunan, kena sihir apapun, pasti saya akan tanya bab sholatnya. Kalau sholatnya bermasalah, udah itu dulu deh perbaiki. Seperti itu, ya. Kemudian peringatan bagi orang yang tadinya taat kemudian dia mungkin lalai. Misalkan dia tadinya sholat di masjid 5 waktu on time. Tapi karena kesibukan mungkin karena dia jualan online akhirnya rame gitu kan. Akhirnya dia sibuk. Mulai dia ngaret sholatnya. Ya kan, masbuk. Kemudian dan lainnya. Nah bisa jadi dikarenakan dia mulai berpaling, kenalah peringatan ini. Yang tujuannya Allah biar dia kembali lagi kepada jalan yang benar. Seperti itu, ya. Musibah orang baik, orang yang enggak baik pun akan kena. Musibah banjir bandang, tsunami, gempa. Orang baik, orang buruk kena. Ini yang pertama harus dipahami. Jangan langsung pengen datang di ruqyah, enggak. Saya tanya dulu, muhasabah coba, Bu, Pak, ini tuh ujian dari Allah atau azab dari Allah? Kita enggak gampangnya tanya bab ibadahnya. Dari sholatnya, zikir pagi petang dia kenal enggak? Zikir pagi petang sangat dahsyat untuk melindungi gangguan sihir, santet juga. Itu sangat berpengaruh. Bahkan kami di Rehab Hati Cikarang, pedoman buku yang pertama yang dia harus pegang ibarat kata itu dari sholat nabinya, dia harus sudah benar tata cara wudhu sholat nabinya. Kemudian yang kedua zikir pagi petang, dia tidak lepas. Karena orang di ruqyah, kemudian dia lalai lagi, itu jin masuk lagi. Banyak orang di ruqyah udah sembuh tuh Pak, kepalanya udah sehat dan lainnya. Kemudian sholatnya bolong lagi. Ya kan, zikirnya enggak pernah zikir pagi petangnya, baca Quran enggak, itu jin masuk lagi. Karena jin dalam tubuh itu sih udah lama dia paham bagaimana dia masuk ke dalam tubuh kita. Ya, nanti antum takutnya nanti ada keluhan sering pusing, sering pegal pundaknya, gampang masuk angin. Ada di sini? Jangan banyak-banyak, ya. Nanti kalau di ruqyah reaksi enggak masalah, ya. Berarti kalau orang di ruqyah reaksi itu tandanya Al-Quran ini cocok dengan keluhannya, bukan aib reaksi itu. Catatan, saya mau reaksi saya tahan. Misalkan di samping saya kakak kelas saya gitu kan, saya tahan. Jangan gitu. Nanti pas ruqyah masa lepaskan aja. Ya, Al-Quran dibacakan kemudian dalam tubuh kita ada respon, itu namanya baik. Ya, saya contohkan. Karena ada orang punya keluhan banyak, Pak. Mereka saya diagnosa positif nih orang kena gangguan jin. Dia positif kena misalkan jin leluhur, jin nasab. Nanti saya akan jelaskan jin leluhur itu apa. Tapi di ruqyah itu enggak tembus. Ada di lapangan banyak. Udah berobat kemana, enggak di ruqyah, enggak anteng aja, enggak ada respon, enggak muntah, enggak apa gitu. Tapi keluhan banyak. Kenapa? Contohnya seperti ini. Sunatullahnya air ini kalau saya siramkan ke Bapak itu akan basah. Itu sunatullahnya. Samalah dengan Al-Quran. Ya, tadi Ustadz bilang, aduh. Tenang ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani syifaa'un rahmatul lil mu'minin. Al-Quran menjadi sifah. Ya. Sunatullahnya Al-Quran bisa menjadi sifah bagi orang mukmin. Ya. Tetapi kenapa kalau misalkan air ini saya siramkan ke Bapak, ke Mas, kok enggak basah?
Nah, oh ternyata masnya pakai jas hujan. Yang akhirnya air ini menghalangi untuk basahnya ke badannya. Samalah Al-Quran dibacakan kepada orang yang sakit, kena gangguan sihir, santet teluh, tapi nggak ada respon, ada penghalang biasanya Pak. Hijaban mastura. Itu banyak, dari segi ibadahnya biasanya dia, misalkan tadi sholatnya bermasalah. Apalagi ahwat, perempuan ini penghalangnya apa biasanya? Ini catatan, jengkel, kesel, marah, dendam, itu yang menghalangi Al-Quran tembus kepada jiwanya. Dan bahkan jin yang susah keluar bisa jadi karena itu. Bukan jin kuat-kuat amat, bukan. Tapi memang si pasiennya ini ya yang menghalangi, yang memberikan benteng untuk si jin ini dari si pasiennya. Malas ibadahnya, kesel, jengkel, marah. Nah ini di dada ini. Yang akhirnya si jin ini nggak mau keluar. Nah itu kalau misalkan nanti antum di lapangan ada orang positif gangguan jin kok di ruqyah nggak ada respon. Coba cek, ibu punya rasa jengkel kesal marah nggak? Iya Ustadz, saya jengkel ke tangga saya. Sampai saya bilang saya tidak akan maafkan kamu sampai saya mati. Itu akan menghalangi. Sering dapat pasien banyak seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah ini dosa-dosa ini sangat berefek. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian itu dikarenakan dosa-dosa kalian. Catat itu. Ada orang kena sihir, jangan nyalahin orang. Kita sakit, jangan nyalahin orang. Muhasabah. Karena efek dosa itu luar biasa. Mohon maaf, takutnya antum misalkan dulu pernah SMP, pernah belajar puasa mutih, mati geni, atau mungkin tenaga dalam antum pernah gitu kan. Ustadz saya mah enggak sekarang, tapi saya pernah. Kalau udah pernah hati-hati, bisa jadi jinnya sudah masuk. Ada training kayak gini Pak, kemudian di ruqyah ada bapak-bapak udah jenggotan udah tua, reaksi keras. Setelah sadar tanya, Ustadz saya jin dari mana ya? Coba antum inget-inget dulu pernah belajar apa? Dulu waktu SD Ustadz saya pernah belajar namanya buku Mujarobat. Pernah dengar? Dia pelajarin itu, jinnya masuk. Ya, makanya antum-antum nanti kalau memang mengaku atau sekarang masih punya jimat, serahin ke panitia. Ya, itu akan salah satu sebab jin masuk ke dalam tubuh. Nanti saya akan bukakan kenapa jin bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini dosa-dosa. Ada orang, Ustaz ibadah saya sekarang sudah baik, sholat udah rajin, sudah pakai hijab. Iya sekarang. Saya sering nanya, bagaimana ibu tahun 2009, 2010, 2006? Iya Ustadz, 2006 itu saya belum pakai hijab. Nah, bisa jadi dosa itulah yang sekarang hasilnya. Kalau saya kasih analogi sederhana, saya kerja hari ini, pasti gajinya bulan depan ya. Kalau saya makan gaji sekarang, berarti ini adalah kerja yang kemarin. Paham nggak? Jadi kalau permasalahan kehidupan sekarang ini bisa jadi dosa-dosa kita masa lalu ini nih. Yang belum kita benar-benar tobatin. Pernah ke orang pinter dulu misalkan mau ujian biar lulus, ya kan? Ada orang misalkan supaya usahanya lancar. Nah ini dosa-dosa ini akan ada efek. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita tahu permasalahan kehidupan kita, kemudian kita muhasabah. Tahapan kedua adalah diagnosa. Ini penting. Antum nanti sebagai praktisi, terapis itu harus bisa mendiagnosa. Ini orang gangguan jin atau memang gangguan medis. Ini orang sakit jasadnya atau jiwanya yang sakit. Ya, saya tanya ya. Kalau orang keseleo itu yang sakit jiwanya atau jasadnya? Jasad. Sakit gigi? Jasad. Kalau orang pemarah? Jiwa. Males? Jiwa. Yang di sini kebanyakan sakit jiwa atau jasad? Jiwa. Oke.
Untung nggak ada ambulan di sini. Kalau sudah paham, nah inilah kadang orang ternyata mereka sakit jiwanya. Dia malas ibadahnya, lupa rokaat sholat. Itu ciri-ciri orang jiwanya sakit. Sering marah, jengkel, kesel, itu jiwanya yang sakit. Ya, bisa nggak Ustadz penyakit medis dirukyah? Bisa, ada beberapa penyakit yang bisa dirukyah gitu kan. Tapi kalau misalkan patah tulang nggak bisa dirukyah. Orang palanya bocok itu beda lagi urusannya gitu. Tapi kami tumor, ya, kista, miom, ya, penyakit-penyakit seperti itu bisa dirukyah, insya Allah. Ya, bahkan kemarin ada testimoni yang tumor atau ininya hancur gitu ya. Allah sembuhkan dengan terapi Al-Quran. Ya. Ini kita memerlukan diagnosa. Diagnosa juga kita memerlukan apakah ini gangguan jin sihir, ada jin nasab, ada jin kodam, ada dicintai jin, ada ain. Nah, apa sih arti itu nanti saya artikan. Kita harus mengetahui ini pasien kita ini dia terkena gangguan apa, jinnya jin apa. Karena beda-beda cara penanganannya. Sihir beda penanganannya, jin kebatinan beda, jin leluhur dari nenek moyangnya, buyutnya beda lagi penanganannya. Ya. Tahapan yang kedua adalah mendiagnosa penyakit. Ya. Kemudian yang ketiga, simulasi. Simulasi ini adanya biasanya di ruqyah massal. Ruqyah massal itu bukan terapi, tapi masuk ke bab simulasi. Ya. Yang mana hanya apa ya bahasanya cuman ngetes doang, apakah dalam diri kita ada jin atau tidak. Seperti itu. Kita simulasikan, nanti kita simulasikan sebelum acara terakhir kita ada ruqyah massal. Nah, ruqyah massal itu masuk ke bab simulasi. Bukan terapi, karena saya nggak tahu ini orang gangguannya apa, jinnya jin apa, karena belum ada data. Ya, kalau memang sudah reaksi, nanti tahapannya setelah ada simulasi yaitu terapi. Ini tahapannya. Terapi ini adanya biasanya kami di rumah rehab. Nah, rumah rehab seluruh Indonesia, bahkan Malaysia, kita sudah ada cabang-cabangnya. Ya, rehab hati, ya, Tambun, Cikarang, Bekasi, semuanya sudah ada cabangnya. Nah, ini biasanya setelah memang di ruqyah massal, kemudian dia ada reaksi muntah dan lainnya gitu kan ya, kesurupan, nangis. Nah, lanjutlah ke terapi. Terapi ini akan nanti ada diagnosa. Seseorang ditanya satu-satu. Ya, keluhannya apa, bagaimana ibadahnya. Ini kan ditanya apakah pernah mimpi ini gitu kan. Apakah ada dari nenek moyangnya jin leluhur. Nah, ini ada babnya di terapi. Nah, terapi ini pun tergantung seseorang keluhannya, Pak. Ada yang keluhannya ringan mungkin 1 kali, 2 kali cukup di terapi. Ada yang memang butuh sampai 9 kali, ada. Tergantung kuatnya emang beratnya penyakit itu. Bahkan ada yang saya ruqyah sampai 9 kali, dia nggak ada reaksi sama sekali. Saya bahas masalah bab jengkel, dia bertanya, Ustadz, apakah jengkel ke suami termasuk? Iya ibu, saya bilang. Setelah itu saya tazkiyah, di ruqyah paling heboh. 9 kali di ruqyah nggak mempan, ya tadi terhalang karena jengkel ke suami tiap hari. Gak bisa lakukan itu masuk ke dalam jiwanya. Dia udah paham, dia mulai ridho, memaafkan suaminya yang sering nyebelin gitu kan. Di ruqyah tembuslah setannya. Kayak gitu. Makanya yang paling sulit bagi praktisi kita ini, pendakwah, mencari apa nih penghalang setan ini nggak kena gitu kan. Sesungguhnya Allah menyebut setan itu lemah gitu. Kenapa apa yang dibikin dia kuat? Saya kasih analogi sederhana nih. Dengan ikan hiu. Saya sering situ, ikan hiu. Ikan hiu ini dia kan alamnya di laut, bener ya? Kita di darat, ya. Sama alam jin dengan alam manusia beda, sepakat? Nah, kita lanjut. Hiu ini dia kalau ke darat kuat lama nggak? Gak bakal kuat lama. Saya dengan seperti ini, saya nyemplung ke dalam laut, kuat lama nggak? Enggak, itu fitrahnya. Tapi pertanyaan, bisa enggak saya bisa kuat lama dalam laut? Bisa. Dengan apa? Dengan pakai oksigen. Benar enggak? Saya bisa kuat lama. Sama, ikan hiu bisa enggak kuat lama di darat? Bisa. Kasih makanan, kasih akuarium. Benar enggak? Ada tempatnya, ada rumahnya, ada makanannya, kuat di darat.
Sama dengan jin. Fitrahnya jin itu lemah. Dia kalau mau penampakan, itu dia memerlukan energi yang kuat, Pak, untuk bisa memunculkan. Makanya kalau ada penampakan dia tidak akan lama. Tik tring hilang, ya kan? Pernah lihat pocong jualan bakso keliling gitu? Gak ada. Karena dia akan gak bakal kuat lama gitu. Logikanya gitu, seperti itu. Tapi pertanyaannya, kenapa jin dalam tubuh seseorang terkadang kuat? Diruqyah ketawa. Kenapa? Nah, kita carilah yang bikin dia kuat. Dosa-dosa dianya, kesyirikannya, amarah jengkelnya, itulah yang makanan dia di dalam tubuh kita. Makanya kalau orang sudah bersih tazkiyahnya, meningkatkan ibadahnya, itu setan udah nggak bisa apa-apa. Tahapan ruqyah misalkan baru merinding itu awal. Ada reaksi aktif, ada yang pasif. Yang pasif itu baru kedut-kedutan, dudut, baru merinding, baru panas, baru kesemutan, itu pasif. Yang aktif sudah muntah, nangis, kesurupan, itu aktif. Ada orang di ruqyah pertama mungkin biasa aja baru merinding. Terapi yang kedua baru muntah-muntah. Terapi ketiga baru jinnya nongol. Kalau muntah-muntah, Pak, itu baru biasa, tahapan biasa. Jangan anggap itu jin udah keluar. Baru anak buahnya yang pada keluar, bahasanya kayak gitu. Jenderalnya mah nanti belakangan. Biasanya kayak gitu. Saya ruqyah sampai ke 4 kali 5 kali baru jin yang nongol. Ampun Ustaz, panas. Nah, kena baru. Udah kena kayak gitu. Bahkan sampai saya meruqyah orang kasus sihir, si jinnya bilang, "Dukun, tolong saya dukun." Pak, kalau kita ngeruqyah kena sihir, itu connect, Pak, dengan dukunnya. Efeknya kalau kita ngeruqyah pasien yang kena sihir, efeknya kena ke dukunnya sama yang ngirimnya, yang nyuruhnya, itu akan kena. Banyak yang pasien kita ruqyah, itu yang nyuruhnya langsung datang karena dia kena efeknya, sakit. Mohon maaf, saya yang bikin kamu sakit gini, langsung kayak gitu, Pak. Kena efeknya yang nyihirnya, seperti itu. Ya, ini tahapan terapi ya, yang tadi saya bilang kenapa jin ini kuat, tolong pahami ya. Fitrahnya mereka nggak bakal kuat kalau sininya sudah bersih. Logika kedua adalah lalat dan sampah. Ini pahami, penting nih, di lapangan penting banget. Bukan hanya ruqyah, tapi kita tahu kenapa ini jin nggak mau keluar ya. Logika kedua adalah lalat dan sampah. Kita analogikan lalat ini adalah jin, sampah adalah kotoran-kotoran jiwa ya. Kalau bapak-bapak di rumahnya banyak sampah, otomatis datang lalat. Sepakat? Datang lalat. Kalau bapak hanya fokus ngusir tuh lalat, pakai sapu lidi lah dikejar-kejar. Kemudian apa lagi? Pakai fogging gitu kan, supaya keluar. Tapi sampahnya ini nggak dibersihin, bahkan ditambah, itu lalat balik lagi nggak? Balik lagi, samalah dengan jin, Pak. Makanya ada orang di ruqyah sudah sembuh kemudian sakit lagi, itulah. Ya, saya kasih analogi sederhana. Mohon maaf, misalkan ini air putih. Ini ada tinta, netes, celak. Bagaimana cara membersihkan tinta yang di gelas ini? Silakan. Dikasih air terus. Dibuang, ini kolbunya masa dibuang? Enggak. Disaring, ganti air. Salah. Yang lebih tepat adalah apa? Menghentikan tinta ini dulu. Antum diganti air, tintanya netes terus, percuma, bener gak? Disaring percuma. Ini maksudnya apa? Samalah dengan tubuh kita. Kalau kita pengen jin ini bersih, berhentilah dari, stoplah kemaksiatan yang kita lakukan. Ada orang bahkan maksiat dia sampai menjadwalkan. Iya, besok saya mau ini gitu kan. Seperti itu. Makanya berhentikan dulu dosanya. Tobatin dulu, biar kolbunya bersih. Percuma kita misalkan ibadah, tapi maksiatnya masih jalan terus. Analogikanya seperti itu, Pak. Paham nggak? Nah, seperti itu. Bukan dibuang kolbunya. Ini ibarat kolbu kita gitu. Yang tepat adalah memberhentikan ini, berhenti tintanya dulu menetes. Ya, itu analogika yang kedua. Jadi jangan fokus ngurusin jin terus, di ruqyah terus, tapi ibadah si pasien ini kita enggak perbaiki. Gitu kan.
Makanya yang paling penting di bab itu tazkiyah. Bagaimana dia menyembah Robnya lagi. Bagaimana dia taat lagi. Bagaimana dia rutin zikir pagi petang. Baca Qur'annya, sholat tahajudnya. Itu apabila ini tazkiyahnya ibadahnya sudah meningkat, jin ini pun akan pergi, Pak. Bahkan sampai ada ibu-ibu yang seperti ini lagi kajian di belakang. Ustadz, tolong keluarkan saya tidak betah di tubuh ibu ini. Dia ibadah terus, ngaji terus. Enggak betah. Karena dia udah bersih. Gak betah fitrahnya seperti itu. Tadi saya bilang, kenapa dia betah? Bisa jadi ada rumah dan makanannya. Ya, itu. Ini Bapak terapi ya. Cepat waktunya. Ini saya belum ngapa-ngapain. Udah jam 2 ini. Astagfirullah. Kemudian setelah diterapi, biasanya kita ajarkan ruqyah mandiri. Ibarat kata ruqyah mandiri ini adalah kalau bapak-bapak ke dokter sakit kepala, setelah pulang biasanya dikasih resep obat untuk diminum. Samalah dengan terapi. Apabila kita sudah terapi, kita ajarkan bagaimana cara meruqyah dirinya. Misalkan membaca 3 qul, usapan ke seluruh tubuh. Misalkan membuat air ruqyah, kemudian untuk dikonsumsi. Herbal-herbal pun masuk ke bab terapi mandiri atau ruqyah mandiri. Herbal-herbal ini untuk memperbaiki sel-sel yang sudah dirusak di dalam tubuh. Ibarat kata ruqyah ini dari luar, nah herbal-herbal ini adalah dari dalam. Seperti itu, ya. Masuk ke bab terapi mandiri. Kemudian nanti ada kita mudahan bisa ngundang orang pusat yang lebih ini kita bisa mempelatihkan acara ini lebih panjang gitu. Yang nantinya tujuannya bisa lebih banyak bisa disampaikan karena saya akan ada praktek nanti jam 1:30 kita udah 2:30 ya. Sebelum asar kita akan demonstrasi, rencana saya seperti itu. Nah, dan terakhir setelah ruqyah mandiri, goalnya adalah hijrah. Hijrah di sini bukan hanya berubah dari segi penampilan, ya. Dia berubah sholatnya yang tadinya bolong-bolong, kemudian dia menjadi tepat waktu. Yang dia tadinya sering jengkel, marah, kesal, dia berubah, ya. Ini penting. Kalau dia nggak pernah berubah ininya, wallahi kesembuhan itu tidak akan dapat. Kalau misalkan ada seorang pasien datang ke saya di ruqyah ya, misalkan pertemuan pertama sholatnya masih ngaret atau bolong-bolong, pertemuan kedua pasti akan saya tanya lagi bagaimana sholatnya. Masih ngaret, bolong, tidak akan kesembuhan itu dapat. Dia belum hijrah, belum berubah. Masih marah-marah, nggak bisa. Memang harus hijrah, berubah. Pahami ini ya. Nah inilah diagram kesembuhan rehab hati ya. Lihat, porsi ruqyah di kami, orang minta ruqyah di ruqyah, berapa persen kesembuhan? Hanya 5%. Sedikit sekali porsi orang di ruqyah. Di kami seperti ini konsepnya. Kemudian ruqyah mandiri, berapa persen? 15%, lebih besar. Kenapa? Dia lakukan tiap hari. Apalagi jin keturunan ini memang harus istiqomah ruqyah mandirinya. Lebih sulit menangani jin keturunan daripada kena sihir. Karena jin keturunan itu udah mendarah daging berat kata. Ya, sihir ini dia cuma sewaktu-waktu aja. Ya, kalau jin keturunan bisa dari bayi dia kenanya. Ya. Ini 15%. Kemudian 10% ada hijrah, perubahan. Yang paling terbesar adalah bab apa? Tazkiyatun nafs. Inilah kita memberikan kepada jamaah kita atau pasien kita, Bu, pahami konsep ini Bu. Kalau ibu pengen diruqyah doang, gak akan sembuh-sembuh. Kalau ibu gak mau perbaikan segala ibadahnya, kolbunya gak diperbaiki lagi, masih sering marah jengkel, lama. Kami, tim rehab hati itu kebanyakan adalah pasien. Yang dulunya adalah ada yang tenaga dalam, ada yang kena sihir. Saya terkena sihir perceraian Pak. 2014 itu saya kena sihir perceraian. Dulu sebelum saya mengenal rehab hati, saya fokusnya apa? Ruqyah. Ganti peruqyah, ganti peruqyah, ganti peruqyah. Saya nggak fokus ke tazkiyah. Ibadah saya masih berantakan, jika pakai petang jarang, baca Quran pun jarang. Hayo aja pindah-pindah. Ustadz ada Allah di sana, saya datengin. Ustadz ada, datengin. Ayo kejar peruqyah. Lama sembuhnya. Ini 5%. Setelah kenal saya rehab hati, ikut pelatihan, baru paham, oh iya, sholat saya masih belum baik, perbaiki. Pelajari tata cara urus sholat Nabi, baca Quran mulai rutin, zikir pagi petang mulai dibaca. Ini Pak, ya, tolong pahami ini.
Jadi kalau orang cuma diruqyah bilang, wallahi lama. Dan bisa jadi dia nanti nggak paham bagaimana si jin masuk lagi. Dia nggak paham bagaimana cara membentenginya. Itu yang terpenting. Ya, itu. Nah ini ruqyah syariah, dalil-dalilnya ya. Ini akan cepat antum bisa cari referensi banyaknya. Ruqyah syariah, ruqyah, doa atau jampi atau bacaan tertentu untuk menyembuhkan penyakit syar'i sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini definisi arti ruqyah syariah. Makanya nanti ada dalil atau hadis mengatakan tidak boleh minta ruqyah, katanya tidak masuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ya, bagaimana ada orang yang cuma megang dalil ini, kemudian tapi sholatnya berantakan. Kira-kira dia masuk surga tanpa hisab gak? Gimana? Dia nggak mau, saya nggak mau diruqyah, tapi sholatnya bolong-bolong. Gimana bisa masuk surga? Sedangkan yang hisab pertama adalah bab sholat, ya kan? Kalau misalkan ruqyah itu dilarang, Nabi nyontohin. Waktu Nabi Muhammad SAW kena sihir, malaikat Jibril yang meruqyahnya. Ada hadis-hadis. Makanya yang dimaksud yang hadis itu adalah ruqyah yang syirik. Ya, para dukun pun menggunakan jampi-jampi, doa mantra-mantra. Ya. Kami ruqyah syariah yang dimaksud ruqyah yang dilarang itu adalah ruqyah yang syirikiyah. Yang syirik yang menggunakan tenaga dalam, ya kan? Menggunakan mantra-mantra jimat, seperti itu. Ya. Nah, ini bahasa SOP, ini SOP-nya. Seseorang itu kalau pengen Al-Qur'an menjadi obat, menjadi bisa penyembuh, ini qul lil ladzina amanu huda wasyifa. Ya. Katakanlah bagi segenap orang-orang yang beriman, Al-Qur'an menjadi petunjuk dan juga obat untuk siapa? Orang beriman. Makanya kalau ibadahnya masih berantakan, wallahi Al-Qur'an tidak akan menjadi obat, tadi saya bilang, penghalang, jadi menghalangi. Ya. Ini SOP-nya bahasanya. Kalau pengen sembuh, ayo berimanlah. Semakin dia ibadahnya baik, insya Allah Al-Qur'an semakin efeknya semakin dahsyat. Catatan itu. Rapotnya masih berantakan, kalau nggak tembus jinnya nggak mau keluar. Sok. Gitu kan. Dan catatan, jin itu keluar karena izin Allah. Kalau Allah belum izinin keluar, gak bakal keluar. Makanya seseorang itu kita tazkiyah agar dia mendekat lagi kepada Robnya. Biar Allah tuh ridho. Itu, ya. Ini banyak ya dalil-dalilnya ya. Nanti antum kalau mau copy materi silakan ya. Antum buat di lapangan silakan. Kami insya Allah tidak pelit masalah bab ilmu. Kami serahkan semua yang kami punya. Ya, ya sekarang. Ini saya cepat aja ya. Ini dalil-dalilnya. Kemudian ini hadis-hadisnya ya. Nah ini apabila Nabi ada sahabat yang sakit, kemudian Nabi ini memegangkan telapak tangannya, kemudian berdoa. Oh basaraban nas ismi tasyafi la shifa'uk shifa Allah yaqulu. Ini ya sunnahnya ya. Apabila antum sakit kepala, bacakan doa ini. Ya. Ini hadis-hadis Nabi waktu meruqyah sahabatnya ya. Saya akan kejar langsung ke sebab-sebab orang kena gangguan jin. Ya, ini ruqyah mandiri dalilnya ada ya. Atau nanti boleh langsung pelajarin aja ya. Di sini pun banyak nih ya. Jadi mau ada hadis tentang larangan juga. Saya udah kumpulkan semua materinya di sini, antum tinggal pelajari ya. Di sini ada para ulama pun tentang bab ruqyah, kenapa ada keterangannya ya. Di sini sebab dan ciri gangguan jin. Sebab orang kena gangguan jin tuh kenapa? Ada sebabnya. Jin masuk ke tubuh itu ada sebabnya, makanya perlunya diagnosa. Kalau antum dulu pernah seperti ini, bisa jadi jinnya masuk melalui itu. Ada sebab-sebab orang kena gangguan jin. Ya, pertama disebabkan orang itu kena sihir, masa akhirnya jin itu masuk. Sihir ini bahasa sederhana by order, ada yang mengirimnya. Contoh saya, Mas namanya siapa? Sehat. Namanya siapa? Sehat. Oke. Namanya Sehat ya. Nih, saya benci ke Mam Sehat ini. Saya nyuruh dukun, Pak Dukun, tolong bikin orang sakit. Itu sihir seperti itu. Tapi dia sehat, kan bingung kan? Oke. Nah, sihir ini ada yang ngirim, ada by order, bahasa sederhana seperti itu. Catatannya, ini catatan, saya tidak bisa membahas terlalu dalam masalah bab sihir, mudah-mudahan nanti ada lain waktu ya, saya akan sedikit
memberikan tentang bab sihir ini. Sihir ini catatan pertama adalah karena izin Allah. Ini catat. Ya, karena izin Allah. Nabi Muhammad SAW begitu solehnya Allah izinkan sihir ini kena. Bukan masalah dia itu taat atau tidak. Jangan antum, saya mah ibadahnya udah kuat. Zikir pagi petang saya rajin, baca Quran saya rajin. Gak mungkin saya kena sihir. Jangan seperti itu catatan. Nabi Muhammad SAW solehan mana dengan kita. Tapi karena Allah izinkan sihir itu kena lah. Makanya di surat Al-Baqarah 102, coba antum bukan nanti dilihat terjemahnya. Di situ diterangkan bahwa sihir ini bekerja karena ila bidnillah, karena izin Allah. Itu catatannya. Bukan masalah orang ini beriman atau tidak. Keimanannya itu akan mempercepat kesembuhannya. Ya, paham bab sihir? Analogi sederhana sihir ini seperti obat bius, Pak. Nih, misalkan tangan saya ini terdores pisau, berdarah. Fitrahnya sakit, bener kan? Ada obat bius, cuntik, des. Sakit gak? Jadi gak sakit, mengalihkan. Iya kan? Laporan ke otak, ini gak sakit. Sihir, antum masuk sihir, des, bisik ke jiwanya. Tangan kamu setruk, terus bisikan terus, setruk. Cek ke medis, sehat, bener gak? Banyak kasus gitu kan, dia cek dokter, ustadz, medis, normal semuanya. Tapi dia sakit, ada gitu? Itu adalah sihir. Paham analogi tadi obat bius? Pengalihan, padahal normal, cek medis pasti normal semua. Tapi dia sakit, nah itulah sihir, membisiki terus. Ya. Antum bisa berdiri? Bisa berdiri? Antum bisa berdiri? Bisa berdiri? Bisa. Bisa berdiri? Bisa. Bisa berdiri. Nah, bisa berdiri. Antum bisa berdiri? Bisa berdiri? Antum bisa berdiri? Bisa berdiri? Oke, cukup. Nah, lihat, itu saya baru berapa kali. Dia, kenapa kamu berdiri, tahu nggak? Kenapa kamu berdiri? Kenapa tadi berdiri? Mungkin. Padahal dia belum tahu perintah saya berdiri untuk apa, benar nggak? Tapi dia karena saya konstan, ya, kamu bisa berdiri, terus gitu. Pasti dia mengikuti. Sama lah sihir, Pak. Sihir itu bisikan di dalam kolbunya. Misalkan bisikan rumah tangga untuk cerai, terus. Akhirnya dia pikirnya stres dan ingin cerai gitu. Nah, makanya Al-Quran ini bagus sekali untuk mengobati sihir. Kenapa? Karena Al-Quran itu bacaan juga, suara. Bisikan itu suara. Makanya kita lawan dengan suara yang agung, yaitu Al-Quran. Ya, paham? Setan itu kan membisiki, seperti itu. Nah ini sihir, dan sihir banyak macamnya. Ya, atau banyak tujuannya untuk apa? Banyak sekali ini. Ya, kalau untuk ingin tahu boleh catat. Sihir tafik, ya, untuk memesahkan rumah tangga, ya. Al-bahabah untuk pelet, ya. Cinta ditolak, dukun bertindak, ya. Sihir kumul untuk gila, orang tiba-tiba gila, stres. Banyak ini ciri-cirinya, ya. Saya nggak sebutkan semua. Ada juga sihir untuk penghalang jodoh. Hati-hati antum nih. Dia nggak nikah-nikah, ya, jomblo menahun, ya. Ini hati-hati nanti, ya. Misalkan laki-laki umur 30, nah itu, ya. Kemudian ada juga sihir kemandulan. Sampai ada sihirnya supaya biar mandul. Maaf, ada untuk menghalangi hubungan suami istri. Ini Pak, ada kasusnya di Malaysia, maaf, kemaluannya hilang. Serius. Di Ruqyah, alhamdulillah balik lagi. Istrinya senang benar itu. Ada lagi sihir mandul. Apa sihir mandul dengan sihir ini apa? Penghalang hubungan suami istri. Maaf. Setiap dia mau hubungan intim, dia sebelum datang ke istrinya dia on. Deketi istrinya off lagi. Itu ada sihir itu. Ustaz, saya semenjak menikah belum sempat seperti itu katanya. Itu disihir. Hati-hati, dia nggak bisa berhubungan sama istri. Ini ada. Banyak ini. Ada sihir untuk sakit, untuk ilusi. Ya, ini tujuan-tujuan sihir banyak sekali. Anda harus paham. Makanya nanti didiagnosa, oh ini orang kena sihir mahabbah, ini sihir sihir perceraian atau sihir penghalang jodoh. Itu ada. Ya. Untuk lebih dalamnya mungkin suatu saat di sini ada cara melepas benda sihirnya. Saya next aja ya. Nanti kapan-kapan mudahan bisa diterangkan. Nah, kedua, orang kena gangguan jin disebabkan dia ritual overdosis
Antum dulu mungkin waktu muda pernah belajar ya, misalkan wirid-wirid kejawen ya, puasa muti, mati geni ya, puasa baca misalkan ayat kursi 1000 kali ya, kayak gitu. Kemudian supaya kalian pasti ya, dan banyak lagi supaya tekbal, anti bacok, anti air mungkin ya. Nah ini kalau antum dulu pernah atau orang tua antum pernah punya ilmu seperti ini bisa sebab salah satu jin ini masuk. Ustaz saya sekarang enggak, tapi antum sudah akad, bahasanya udah masuk tuh. Makanya nanti saya bilang kalau antum ada jinnya mungkin dulu pernah belajar, ridho enggak saya keluarin dengan izin Allah. Kalau enggak ridho enggak masalah. Oh jin Aladin jangan, enggak masalah saya. Tapi kalau ridho alhamdulillah. Karena efek jin dalam tubuh enggak ada kebaikan. Antum nanti rumah tangga antum berantakan. Efeknya bahkan kalau sudah menikah, misalkan mohon maaf, saya belajar, efeknya bukan ke saya doang, ke anak dan istri. Itu catatan. Bahkan kalau jin kodam yang diundang seperti ini, zikir-zikir, Ustaz saya ini bacaannya Al-Quran, yang ngasih pun kiai, iya. Tapi kalau niatnya buat dunia, gak bisa. Kan antum paham, ibadah itu kalau diterima syaratnya apa? Ikhlas. Itiba ngikutin Nabi, iya kan? Sedangkan ini ikhlasnya enggak, pasti saya baca ayat kursi biar apa? Pasti ada. Biar jodohnya gampang, biar gampang usahanya, biar ini, biar itu. Nah itu salah niatnya lah, setan masuk. Walau bacaannya Al-Quran, niatnya bermasalah, setan masuk di situ. Ya, paham ya? Untuk masalah bab kedua ini disebabkan ritual apodosis atau ngilmu, belajar. Ada yang dulu pernah belajar pernapasan? Hati-hati ya, kena tuh. Tenaga dalam. Orang yang punya pernapasan tenaga dalam, jinnya di sini, di atas perut. Dia akan punya masalah begah, emah, asam lambung. Masalahnya itu biasanya. Kalau orang-orang dulu sering ke dukun, minta air diminum. Halo, simak ya. Orang-orang dulu minta minum ke dukun, kasih air, diminum, masalahnya di perut. Ya. Tolong simak ya. Kalau yang ada yang tidur tolong sadarin. Itu yang udah ngantuk tidur, udah kesurupan duluan. Serius. Biar dia nggak dapat ilmunya. Kamu kemarin ikut daurah katanya, dapat apa? Nggak tahu, tidur dia. Makanya sadarin, cek kalau yang tidur nanti kita lihat biasanya paling frontal reaksinya. Jinnya kuat itu, bikin merem ya. Ini yang kedua adalah tentang ritual apodosis, ketiga adalah memelihara jimat. Yang antum ada, tolong diserahin. Saya nggak bertanggung jawab kalau antum nanti susah disadarinnya. Di saya tuh saya meruqyah orang nggak sadar sampai 6 jam. Dia punya jimat ternyata keris. Susah jin itu keluar. Ada orang diruqyah, susah banget. Saya tanya sadarin, Pak masih punya jimat? Masih katanya. Pantesan jin ini nggak mau keluar. Jimat. Dulu antum pernah punya ini, tolong tobat, kasih ke tim biar kami bakar. Ini rumahnya. Rumah syaitan ini yang menghalangi jin itu keluar. Kuat diruqyah. Ya, catatan. Misalkan antum di rumah, antum nih ada tempel-tempelan gitu tuh. Tolong itu, ya. Al-Quran itu, katanya buat pelindungan. Al-Quran itu kan bereaksi atau berguna kalau dibaca. Antum ada orang kesurupan, ada Al-Quran, kasihin. Sembuh nggak? Gak bakal. Dia takut jinnya kalau dibacakan. Makanya orang salah kalau Al-Quran jadiin security, tempeli panto gitu kan. Salah itu, ya karena Al-Quran itu dari malaikat pun turun ke Nabi itu kan suara, benar kan? Bukannya Al-Quran segebok turun, bukan. Makanya Al-Quran itu berefek dibacakan. Makanya jangan kalau ada memang jimat-jimat di pojok-pojok itu rumahnya. Serius, antum kalau ruqyah rumah yang ada di rumah si pasien ini ada jimat-jimat, Bu, apakah ada jimat dulu? Tolong. Nah itu di rajia bahasanya. Antum dakwah ke pedalaman apalagi? Luar biasa ke pedalaman itu, banyak sekali. Tapi mereka kalau antum trainingnya seperti ini, merujuk mereka. Karena mereka nggak mau, pada takut mereka. Ya ahi, di luar sana, kenapa mereka melakukan kesyirikan? Karena mereka tidak tahu. Kalau mereka dikasih tahu, mereka merujuk. Makanya saya senang, makanya saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk memberikan ilmu kepada antum yang nanti calon dai. Ya. Kenapa mereka melakukan kesyirikan? Ya ahi, orang sakit itu dia mau ngelakuin apa aja yang penting sembuh. Benar gak? Makanya kami kalau mereka datang ke kami ajarkan biar mengenal Robnya yang maha penyembuh. Benar gak? Sholatnya biar dia rajin, baca Qur'annya.
seperti itu. Paling efektif dakwah di lapangan seperti ini. Nih jimat gini nih, mereka merujuk, diserahin semua. Makanya antum suka lihat kan di Facebook ini peruqyah, sita jimat berapa. Begitu mudah kalau mereka sudah paham, mereka dikasih tahu. Ya, makanya antum kalau sudah punya ilmu, jangan diam terus buat sendiri. Dakwah ayo kemana? Kami rehabati. Ya kami ini ada pekerja loh. Yang mereka dari Senin sampai Jumat kerja di PT. Sabtu Minggu bukan keluarga, dakwah. Ya, dakwah kita. Seperti itu. Kita bukan hanya diem di base camp menunggu pasien, enggak. Rehabati itu dakwah dari masjid ke masjid. Antum lihat perkembangan rehabati. Antum di Facebook, pelatihan di sini, pelatihan di sini. Progres kita memang dakwah, ya, karena banyak di masyarakat karena mereka tidak tahu. Ustadz Nganu yang lagi ngetren di TV, lihat coba, itu seperti apa kalau kita kasih tahu Ustadz Nganu ini seperti ini, dia bisa melihat jin. Orang yang bisa melihat jin, dia gangguan jin. Peruqyah syariah tidak bisa. Nanti ada termasuk ciri-ciri gangguan, ciri-ciri orang kena gangguan jin adalah orang yang bisa melihat jin. 2 kategori, kalau dia enggak lagi lemah-lemahnya iman, akhirnya jin ini berani, dia adalah kena gangguan jin, di mata ada jin. Istri saya dulu kena sihir, dia bisa ngelihat jin. Seperti itu, udah sembuh enggak? Orang yang anak indigo, pasti dia ada gangguan jin. Anak indigo itu jin keturunan, nanti saya masuk nih. Ini kemudian ini jenis lainnya ya ada susuk, susuk ini jinnya ditempel. Di ruqyah ada yang real susuknya keluar, ada yang enggak kelihatan keluarnya. Ya ini bambu saya lupa, petuk tuh kenal ya, seperti itu ya. Ya ini semar mesem dan lainnya. Ini benda-benda ini ada apel jin, ada ini bulu perindu katanya ya. Ada yang dirajah. Nah kalau dirajah ini sudah ditempel jinnya, ini harus mandi bidara, ya mandi bidara. Sesajen, antum mungkin lihat ke pedalaman, banyak orang-orang yang masih memberikan sesajen, bener gak? Mau dia panen sesajen, saya tanya, nih sesajen yang ngasih, yang makan jin atau malaikat? Jin, dia suka kayak gitu. Malaikat suka kayak gini? Gak mungkin. Setan di kalangan jin suka sesembahan kayak gini. Ya, antum dakwahi, ayo jangan seperti ini adalah penyembah jin seperti itu kan. Kita ubah, dan ini salah satu sebab orang bisa kerasukan jin nantinya, masuk jin dalam tubuhnya. Kemudian yang keberapa sekarang? Nah, keempat, belajar ilmu kebatinan atau tenaga dalam. Ini, ya. Kalau antum silat, belajar silat, tapi kalau antum boleh belajar silat yang nggak ada neko-nekonya. Maksudnya kalau antum ditonjok bengep, nah itu boleh. Ada orang kan belajar silat supaya kebal, bener nggak? Nah ini bermasalah. Ada ritual-ritualnya supaya menyembelih ayam cemani, itu. Nah ini akan bermasalah, makanya nanti dia pas di ruqyah jadi macan. Iya kan? Kebanyakan makan biskuit, biskuat ya. Akhirnya jadi macan, itu Ustaz. Saya bilang, di ruqyah jadi macan, antum kebanyakan makan biskuat kayaknya, jadi macan saya bilang. Jadi macan, nah ini biasanya dari mana? Dari ngilmu dia. Nggak telur jadi apa Ustaz? Jadi ayam nantinya. Nah ini, ya. Hati-hati antum yang dulu mungkin pernah belajar, pernah nyemplung lah di bab seperti ini, bisa jadi itulah sebabnya jin masuk dalam tubuh. Ya, ini ada videonya, saya putar ya. Antum mungkin sudah lihat juga di sini. Ini adalah orang yang punya tenaga dalam, yang dia dipukul nggak bisa. Antum pernah lihat video ini? Belum ya? Nih lihat. Nanti dilawan dengan peruqyah, liatin apa yang terjadi. Yang punya tenaga dalam kayak gini nggak bisa disentuh katanya, nggak bisa dipukul, ya.
ada seorang syekh ya, dia cuman ditiup, lihatin, gak disentuh, apalagi digebuk. Itu cuman ditiup itu. Ya, itu orang tenaga dalam dengan ruqyah syariah cuma ditiup. Makanya kami terkadang ada jin yang frontal, kami tiup aja, jatuh dia. Seperti itu. Makanya kalau ada yang klaim tenaga dalam dari Islam, nggak ada dari Islam. Antum bilang aja nggak ada dari Islam. Para nabi, sahabat nggak ada yang kebal. Kalau kebal, nggak bakalan tuh mati-mati, nggak mati syahid nantinya. Ya enggak? Para sahabat dia pengen perang ke medan perang, pengen apa? Mati syahid. Nah, dia kebal nggak mati-mati gimana? Logikanya kan gitu juga kan? Gak ada. Rasulullah waktu dilemparin berdarah. Ya, dari mana? Dari syaitan, jin. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian sebabnya apa? Yang keberapa? Kelima sekarang. Jin keturunan. Bahasa Malaysianya jin saka. Apa itu jin keturunan jin saka? Yang mana dari nantinya dia nenek moyangnya, misalkan bapak, kakek, buyutnya itu misalkan pernah belajar ilmu tenaga dalam atau jadi orang pinter, dukun, ngobatin orang dengan menggunakan bantuan jin. Ini si jin ini akan turun temurun ke anak-anak cucunya. Pernah dengar anak indigo? Nah, anak indigo ini dia nggak belajar, nggak apa, dia bisa meramal, bisa ngobatin orang, bener? Itulah biasanya antum tanya deh, anak-anak indigo ini biasanya dia ada nenek buyutnya yang orang bisa, orang pintar, pasti itu. Ya. Kemudian jin keturunan ini dia akan porsinya lebih besar apabila si anak ini punya masalah dengan orang tuanya. Catatan nih. Contoh misalkan anaknya ada 5. Yang anak masalah dengan orang tuanya misalkan anak yang pertama dan anak yang keempat. Masalah seperti apa? Misalkan dia benci ke orang tuanya, ya kan, kesal, marah, atau karena orang tuanya misalkan dulu sering mukulin dia, akhirnya dia kecewa dan lainnya. Itu porsinya akan lebih banyak turun gangguan jinnya. Anak kedua dan ketiga kena juga teman, lebih sedikit. Nah ini jin saka, jin turunan. Ciri-cirinya apa? Kalau kena jin turunan sering sakit belikat ini nih, tahu? Gampang masuk angin. Berat pegel di pundak. Bawaannya emosional. Kalau udah parah sering pusing. Ada nggak di sini? Ada. Nanti kita lihat ya. Nah itu biasanya kayak gitu ciri-cirinya jin keturunan. Apalagi antum ngaku, oh iya Ustadz, buyut saya itu dulunya jawara. Oh iya Ustadz, bapak saya itu kebal. Bisa jadi antum kena jin keturunan. Kalau antum nggak pernah belajar sesuatu gitu kan, seperti itu. Kemudian ada lagi apa? Dicintai jin. Jangan salah, ya. Jin terkadang jatuh cinta kepada manusia sebagaimana manusia jatuh cinta kepada manusia lain. Kalau orang itu belum menikah, gangguannya susah jodohnya. Menikah gagal terus, bahkan dia tidak mau menikah. Kalau yang lebih parah, tolong perhatikan ya. Kita tetap masih tertib. Yang paling parahnya kalau dia kena gangguan dicintai jin, dia bisa, mohon maaf, lesbi, homo. Jangan salah, banyak pasien kami yang lesbi, homo. Ustadz, saya itu nggak mau seperti ini, mencintai sama manusia, tapi ada dorongan di sini untuk mensukai sama manusia, sama jenis. Kasih begitu, ya. Insya Allah banyak yang sembuh orang yang lesbi, homo di ruqyah karena memang ada jin di dalam tubuhnya. Kalau dia sudah menikah, kalau wanita biasanya dia benci tanpa sebab ke suaminya, tiba-tiba benci aja, malas aja.
Tapi kalau dia kerja jauh kangen. Kayak gitu. Susah punya keturunan juga biasanya. Ciri-cirinya apa lagi? Sering mimpi basah. Antum jangan bangga sering mimpi basah. Bisa-bisa antum dicintai jin. Kalau perempuan biasanya apa? Tiba-tiba ini di pahanya itu ada biru-biru lembab. Itu bisa dicintai jin. Biasanya ada di mimpinya tuh ada, kalau antum laki-laki ada wanita yang datang, ya, nggak tahu mukanya siapa, cantik dan lain apa. Kalau sudah parah, sudah berhubungan intim itu udah parah tuh. Sama perempuan pun kayak gitu. Hati-hati. Nanti antum punya istri, takutnya istri antum sering mimpi ada laki-laki yang datang, sering mengajak bercumbu, tiba-tiba biru-biru di pahanya, bisa dicintai jin. Dia akan benci ke antum tanpa sebab. Ini bahayanya dicintai jin. Ya, bisa masuk. Ada yang kasusnya dia pasien diganggu jin, dicintai jin disebabkan dia masuk ke kamar mandi tidak doa. Minimal baca bismillah. Saya bilang, ibu kalau tidak, kan di kamar mandi ada setan perempuan dan laki-laki. Di mana kita bajunya dibuka, mereka melihatnya, mereka suka, masuklah. Ya, itu ini ada gangguan jin, ciri-cirinya saya nggak sebutkan tadi aja garis besarnya ya, waktunya mepet. Solusinya pun ada, insya Allah. Terus ada ciri-ciri sihir pelet ya, seperti ini ada. Saya langsung next aja langsung. Ini cepat waktunya. Ini posisi jin dalam tubuh dan gejalanya biasanya kalau jin ini bersembunyi di umbun-umbun, biasanya dia sering nggak fokus. Antum misalkan belajar susah. Seperti ini menyimak tapi nggak masuk. Ini di sini umbun-umbun, lupa rakaat sholat ya, bisa juga kanker otak. Gangguan jin yang antum sudah lama tidak diobatin dengan ruqyah syariah itu akan menjadi penyakit medis. Orang gangguan jin di kepala, ke medis aja bisa jadi medis, kanker otak. Ada kasus seperti itu. Ya. Kepala samping, biasanya sering apa? Sering migrain. Antum titiknya di sini. Antum punya klien, punya pasien sering pusing, titiknya di sini. Ya. Atau dia kalau orang pusing biasanya sering pegel atau ini di sini. Di pundaknya ya, ada urat besar di sini, titiknya di sini, antum tekan, ya. Kemudian muka susah dapat jodoh, kalau sudah menikah wajah seperti orang tua, bahkan ada yang sampai dia takut untuk bercermin, ya. Kelopak mata, gampang ngantuk, tapi susah tidur, terkadang buram, antum di kajian, ngantuk aja, ya. Antum misalkan main WhatsApp, anteng aja, ya. Baca Quran perih gitu kan, nah itu, hati-hati antum di kelopak mata, antum sholat Jumat baru alhamdulillah langsung set, ya. Nah itu di mata antum, hati-hati. Ya, ruqyah mata antum. Ada kemarin pasien saya ya green wisata. Ustaz, saya kalau kajian suka enggak kuat katanya mata. Coba ruqyah Pak, bilang di mata. Ya. Kemudian di sini ada mulut, lidah susah ngomong, berbicara, telinga sering berdengung ya. Posisi di tenggorokan, bawah leher, batuk menahun, tidak sembuh-sembuh. Coba antum ruqyah di sini. Herbalnya habatus sauda cair. Antum semprotkan. Kalau saya udah radang, saya langsung semprot habatus sauda. Insya Allah nggak jadi batuknya. Batuk itu kan tahapannya radang dulu. Nah, antum semprot langsung 5 atau 3 kali, insya Allah reda, nggak jadi batuk. Ya, jangan dipraktekkan. Pundak belakang di sini, hawa males yang terutama males ibadah, pemarah, emosional, jinnya di sini nih, di belakang nih, pundak nih, ya. Kemudian dada, pankreas sering galau di sini, daerah sini. Cemas ya, gampang capek, takut berlebih ya, sakit jantung, koroner ya, kanker payudara, perut, mah, begah, perih di perut ya, mual, setiap mau sholat pengen buang angin ya, kemudian kanker perut. Antum misalkan sebelum wudu nggak pengen buang angin tuh, kentut, mohon maaf ya. Tapi setelah wudu pengen kentut, kan ngeselin ya. Itu antum bisa keluhannya di perut. Iya kan, bahkan ada sampai berapa kali orang wudu katanya, kayak gitu, itu di perut biasanya, ya titiknya. Rahim, susah punya anak, ya, kista, mium itu di rahim, sesar itu, ya, yang sembuh dengan ruqyah syariah, ya, itu yang di rahim, ya. Dan bisa juga orang masuk ke jin masuk ke dalam tubuh akibat kelalaian manusia, ya. Mohon maaf, laki-laki nih kencing sembarangan di pohon gitu, di pohon kencing, bisa masuk dia. Ibu-ibu misalkan air panas sembarangan aja kan, siram, bisa masuk dia. Tadi kan masuk kamar mandi tidak doa, ya kan? Nah, itu akan masuk jin dalam tubuh. Ya. Kemudian ini sebab nomor keberapa? Keenam, silaturahmi ke dukun.
Ini akan kena gangguan. Makanya jangan ada dukun di antara kita. Masalahnya dukun zaman dahulu seperti ini Pak. Pakai ini belangkon, hitam ya. Zaman sekarang Pak pakai peci, pakai sorban. Ya. Masyarakat pakai jubah, masyarakat nggak bisa membedakan. Makanya kami terangkan, antum terangkan seperti ini nih nanti nih di masyarakat. Ciri-ciri dukun, bertanya nama ibu kandung biasanya, ya, meminta pakaian bekasnya, ya, menuliskan jimat. Di sini ada ciri-cirinya nanti antum sebutkan. Ya, bisa melihat makhluk jin, ya. Ustadz Nganu kan, oh kamu jinnya ini katanya, jin ini. Nah ini siapa? Antum tahu dalilnya di Al-Quran kan manusia tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Ini udah tertolak dengan dalil itu pun. Makanya kalau ada orang bisa ngelihat jin, misalkan datang seseorang gitu kan pasien ke ustadz, ustadz saya sakit kepala, kemudian sering berat ininya, kakinya sering pegel. Sebentar, saya cek, oh kamu kepala kamu ada genderuwonya, pundak kamu ada kuntilanak 2, kaki kamu ada tuyul. Pertanyaan saya, yang harus diruqyah pertama pasiennya apa ustadznya? Antum tahu sekarang. Karena masyarakat masih kayak gitu, bisa ngelihat ini, ya itu gangguan jin ruqyah itu ustadznya, bermasalah. Ya sedikit penyampaian paham nanti masyarakat. Ini antum sebutin semua nih, ciri-ciri orang apa, ciri-ciri dukun nih, antum sebutin semua nanti. Ada dulu geningan di TV, ya kan ustadz yang penyakitnya ke hewan, kambing, ada? Sebutannya siapa? Ustadz. Zalim nggak itu penyakit buang ke hewan? Kenapa nggak dibuang ke laut? Ya kan ini ada mentransfer penyakit, ciri-ciri dukun di sini. Transfer mah duit gitu ya. Nah ini antum sebutkan di masyarakat. Ini penting sekali nih. Saya lebih tekankan biasa nanti antum tinggal copy materinya, antum sebutkan semua. Ya ciri-ciri dukun. Biar masyarakat tidak terkecoh. Kata saya bilang dukun sekarang pakai peci, ya pakai sorban. Mereka terkecoh gitu. Makanya kita kasih tahu biar mereka nggak salah jalan. Pak. Sekarang ruqyah syariah marak, dukun ngaku ruqyah. Jangan salah. Sekarang ada lagi yang ngetren, mak siapa tuh? Nyi siapa? Ya, Nyi Nengsi, tahu tuh. Ya kan, di perutnya ada surga ada neraka. Apa itu? Iya itu, udah ngaco itu. Tapi rame, berbondong-bondong. Ya, pasiennya sampai antrian berapa? Ustadz Nganu antrian sekian, 100 juta. 80 juta, antri banyak. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Coba kasih tahu. Ada pasien ke saya, Ustadz, saya kemarin habis di Ustadz Nganu katanya. Jadi ya, sembuh ibu? Kalau sembuh nggak mungkin ke Ustadz. Nggak sembuh. Berapa biayanya gini-gini? Kemarin pasien saya dari India, langsung dari India. Dia emang kasus sihir kuat dan ain juga. Pasien saya dari India datang ke Indonesia. Sebelumnya kata dia saya mau udah daftar ke Ustadz Nganu itu. Pak batalin saya bilang. Itu dukun. Antum nggak bakalan sembuh malah nambah parah penyakitnya saya bilang. Gituin. Alhamdulillah nggak jadi dia. Malah ke ruqyah syariah. Ini ciri-ciri dukun ya. Kemudian sekarang ciri-ciri orang kena gangguan jin saya sebutkan dulu ini sebabnya tadi ya. Dan satu lagi adalah ain. Ya ain ini tingkatannya lebih tinggi daripada sihir. Ain itu bisa terkena ke manusia, ke hewan, ke tumbuhan, ke benda. Lihat ain, ngerinya. Ya. Ain ini misalkan ain dibagi 2. Ada ain kagum, ada ain hasad. Sederhananya kayak gitu. Ain kagum misalkan antum punya anak atau punya laptop lah. Saya punya laptop baru. Antum puji-puji. Ya. Wih. Bagus banget laptopnya, keren banget. Tanpa menyebutkan Masya Allah itu akan kena ain. Yang gampang rentan tuh anak-anak. Apalagi yang anaknya dipoto, kemudian di share Facebook, WhatsApp. Orang lain yang hasad, yang ain akan kena. Tiba-tiba ciri-cirinya apa anak yang kena ain? Nangis tanpa sebab, tiba-tiba sakit, enggak keluar air mata nangisnya, enggak mau nenen, itu kena ain. Caranya bagaimana? Yang paling efektif mengobati ain adalah dengan mengambil air wudhunya. Contoh, saya mengaini Ustadz ya. Ambil air wudhu saya, kemudian disiramkan ke Ustadz itu akan sembuh seketika. Ya, seperti itu. Nah, ain yang pertama adalah ain kagum. Makanya kalau kita memuji, ucapkan Masya Allah. Masya Allah cantiknya, Masya Allah lucunya, Masya Allah bagusnya. Kalau tidak akan terkena ain. Ya, teman saya punya pohon bidara bagus. Ada yang temannya muji-muji, pohon kamu bagus sekali. Besoknya kering langsung, mati langsung.
Hati-hati. Sama, antum punya laptop atau punya HP temannya baru, antum puji-puji langsung jatuh aja. Iya, saya sering kayak gitu ada. Kayak gitu ya, hati-hati. Makanya cara membatalkannya antum bilang Masya Allah. Teman antum memuji, tidak menyebut Masya Allah, antum batalkan Masya Allah. Tetangga antum muji anak antum, kemudian enggak memujinya, kita batalkan dengan Masya Allah. Paham? Yang pertama. Kemudian dari hasad, dari ya, hasad dari dengki seorang ini akan juga terkena ain. Ya, itu. Tadi ini sebab-sebabnya natural udah, diundang udah, ya kan? Jin keturunan udah, ini sebab-sebab jin masuk ke dalam tubuh. Ini saya udah jelaskan semua ya. Sekarang garis besarnya. Kemudian ini orang ciri-ciri kena gangguan jin dalam tubuhnya. Ustadz, apa sih cirinya orang dalam dirinya ada gangguan jin? Nih, gangguan jin pada jiwanya, dia emosional, pemarah, ya, tidak ragu, was-was. Ada orang wudhu sampai berapa ember pak, nggak jadi wudhunya. Ada yang sholat dulu, Allahu Akbar, kurang mantap, Allahu Akbar. Kayak gitu ada, was-was, ya. Mau tidur, udah di pintu udah dikunci belum ya, balik lagi, was-was ya. Ya ini ciri-ciri was-was, penakut, paranoid, tidak fokus, pelupa, depresi. Gangguan pada ibadah. Saat ibadah seperti apa? Ciri-ciri orang kena gangguan jin. Tidak khusyuk. Allahu Akbar. Ingat apa? Kunci saya di sana ketinggalan. Baru temu. Udah menghayal terus sholatnya gitu ya. Lupa rakaat sholat. Allahu Akbar. 2 atau 3 gitu kan ya. Nah ini ciri-ciri orang kena gangguan jin. Malas. Sesak napas saat baca Al-Quran. Sesak dia. Nah tadi saya bilang melihat jelmaan jin, ciri-ciri orang kena gangguan jin. Kalau antum sekarang masih bisa lihat penampakan, antum positif berarti. Ya, antum kan bukan nabi. Antum nabi nanti tangkap polisi. Ya kan? Nih, melihat jin. Kemudian banyak bisikan jahat. Ada bisikan orang membunuh. Saya punya pasien, Ustadz, saya kalau ngelihat anak saya ngelihat pisau suruh tusuk-tusuk pengen bisikannya. Kayak gitu. Bisikannya supaya cerai, bisikan supaya maling. Kemarin ada pasien, Ustadz anak saya ini dia suka maling Ustadz, tapi uangnya suka ada utuh. Saya ruqyah, wah reaksinya luar biasa dahsyat. Dari mana anak ini? Dari bapaknya. Bapaknya ngaku, iya Ustadz, dulu saya tuh anak jalanan, saya belajar ini belajarin, kena bapaknya. Catatan, kalau anak belum menikah, kita ruqyah bapak ibunya terlebih dahulu. Sumbernya dari bapak ibunya, kecuali dia sudah menikah ya. Berarti udah lepaslah bahasanya. Tapi kalau antum punya pasien yang belum menikah, ngeruqyah anak-anak yang belum menikah, ruqyah bapak ibunya dulu. Ini sumbernya. Oke, paham ya? Nah, baik. Kemudian depresi, linglung, gila, jomblo menahun. Jomblo kena lagi ya. Kemudian cerai, ini orang cerai positif pak. Kalau antum punya tetangga, saudara mau cerai, tolong diterapi ruqyah dulu. Positif ini. Setannya mendapatkan mahkota kan? Ini setannya dicerai ini. Galau akut, yang sering galau, ada yang sering galau. Coba deh ruqyah deh. Ya, jin galau itu. Melemahnya hati, minder total, sedih berlebih, merasa takut, menghayal, ya, sering menyendiri ya. Nah itu. Gangguan pada jasadnya sekarang, tadi jiwanya. Ya, jiwanya tadi, sekarang jasadnya. Jantung, ya. Kanker, lupus, stroke ya. Di sini antum bisa baca pendarahan juga, sulit sakratul maut, hipotensi, mandul. Catatan di sini orang biasanya kalau orang punya jimat, ngilmu suka susah sakratul mautnya ya. Catatan di sini bukan malaikat Ijroil nggak jadi gara-gara dia punya ini, bukan. Dia mati mah nggak bisa naik mundur, benar nggak? Bisa jadi dikarenakan dia dulu bersekutu dengan bangsa jin syaitan, Allah hukum sebelum dia mati, susahlah meninggalnya. Ya, jangan antum nanti dakwah, nanti kamu kalau punya jimat din susah loh matinya. Ya emang malaikat takut gitu dengan jimat? Ya enggak. Salah persepsi kayak gitu ya. Dan yang benar adalah karena dia dulu bersekutu dengan syaitan, akhirnya Allah hukumlah sebelum kematiannya. Ngap gak mati meninggal. Biasanya antum apa yang lakukan? Antum ajak tuh pasien suruh tobat. Kalau memang ada jimatnya, bakar, hancurin dulu. Walaupun dia enggak bisa interaksi, antum bisikin, Pak, yuk tobat yuk. Istighfar, syahadat gitu kan, suruh tobat lagi. Dia nanti bisa jadi ini dulu karena bapak bersekutu dengan bangsa jin, pernah melakukan syirikan. Nanti dia nangis biasanya. Di ruqyah berapa menit, ditinggalkan nanti dapat kabar. Alhamdulillah Ustaz sudah meninggal, biasa kayak gitu. Kayak gitu ya. Ada di dulu tim saya spesialis untuk orang yang untuk meruqyah orang yang meninggal kan ya. Antum di ruqyah dia meninggal nanti takut katanya. Ada yang kayak gitu ya. Nah ini
Ini potensi juga tadi saya bilang ya, gangguan jin. Di sini gangguan pada saat tidur. Apa cirinya orang waktu tidur kena gangguan jin nih? Susah tidur. Dia bisa tidur jam 2, jam 3 ya. Bangun subuh susah gitu kan. Ya, nih ya. Kemudian mimpi buruk, menyiksa, mimpinya buruk tentang pocong, tentang kuburan, ya, apalagi mimpi dikejar-kejar mantan, capek tuh. Ya. Nah, kemudian mimpinya mimpi basah, jadi saya udah jelaskan ciri-ciri gangguan jin mimpi basah, jangan keseringan, jangan bangga antum jadi mimpi basah ya. Kemudian antum di pedalaman ini banyak catatan nih. Nanti goib ya, pemurtatan goib. Mereka melalui biasanya minuman-minuman yang sudah dijampi-jampi. Ada pasien saya, dia setiap sholat melihat salib. Jin kafir yang di dalam tubuhnya yang biar dia menjadi murtad. Ini pedalaman, hati-hati antum, banyak pasti ada. Ustadz Nurdin, antum lihat di video di YouTube sampai ada yang muntah salib. Masih ada tuh videonya di YouTube. Serius ada. Antum di pedalaman pasti banyak orang-orang tiba-tiba murtad. Ya, ini. Kemudian gangguan jin pada anak. Ada juga. Ya, gangguan jin pada anak ini. Ya, hiperaktif, autis, cacat mental, indigo. Saya bilang indigo. Itu positif, udah nggak bakal nggak. Indigo itu bukan kelebihan, kekurangan. Ya, indigo. Di sini. Dia mau sholat ya, baca Quran, nangis-nangis waktu tertentu. Setiap jam 12, Ustadz anak saya nangis. Antum ruqyah, antum ambil daun bidara ya, antum blender, masukin ke ember, antum ruqyah sama anaknya juga, bapaknya. Kemudian air ruqyah ini bisa mandi buat anaknya sama ruqyah rumahnya. Kayak gitu ya, pada anak-anak biasanya yang sing rewel. Ya, seperti itu. Nah, langsung setelah ini ciri-ciri saya langsung masuk ke bagaimana Al-Quran menyembuhkan, bagaimana Al-Quran yang antum baca bisa menjadi obat, apa rahasianya. Kenapa peruqyah baca Al-Fatihah banyak orang yang kesurupan, nangis, muntah. Kenapa imam masjid baca Al-Fatihah nggak ada tuh makmumnya kesurupan? Waladhdallin, tidak, ada nggak? Nggak, ada rahasianya. Anak kasih di sini buat antum semua. Kenapa baca Al-Fatihah? Baca sama bacaannya kok ada yang muntah, ada yang nangis, ada yang apa? Iya, nggak ada kan imam masjid yang makmumnya teriak-teriak gitu, gitu. Apa bedanya di niat? Wal amalu biniat. Niat peruqyah nanti di sini disebutkan. Oke, saya langsung biar cepat. Ini bab galau nih, untuk orang-orang yang galau ini materinya nih. Ini orang yang susah, jengkelnya nggak hilang-hilang nih, ini materinya nih. Nanti dulu deh, saya langsung ke sini deh. Ya, ada. Biasa orang susah banget memaafkan, melepaskan, sering jengkel, itu tadi materinya. Ini sekarang langsung bagaimana Al-Quran menyembuhkan. Ini rahasianya. Ada berapa? Ada 5 rahasia Al-Quran yang antum baca setiap hari bisa menjadi obat bismillah. Ya. Yang pertama adalah bacaan. Ya. Nah, suara bacaan ini sangat mempengaruhi. Ibarat kata ini adalah pedang atau senjata yang tajam. Semakin antum bacaannya bagus, makhrajnya bagus, hafalannya bagus, ini semakin kuat. Ya, semakin bagus. Ibarat kata senjatanya nggak cuma satu. Kalau antum hafalan cuma Al-Falaq, An-Nas doang, ya 3 doang itu. Kalau antum hafalannya banyak kan semakin banyak juga. Apalagi antum tahu makna yang antum baca, itu lebih dahsyat lagi. Dan suara juga, gelombang suara sangat ngaruh. Antum ruqyah alhamdulillahirabbil alamin kayak gitu. Ada yang kenceng alhamdulillahirabbil alamin. Beda. Seperti guntur, dar. Itu kaca itu ender, getar. Beda, ya itu sangat ngaruh. Jadi antum kalau ngeruqyah jangan kayak dukun, kumat kamit gitu. Jangan. Bacain aja ya, ada jiwanya gitu. Yang pertama adalah bacaan ya. Atau ayat ruqyah. Nih, ini apa sih ayat ruqyah? Nih, ada yang mini, ada yang sunnah, ada yang pikniknya. Yang mini Al-Fatihah dan 3 kul. Semua orang bisa. Nah, antum ini ke desa gampang. Bu, ngeruqyah tuh gampang. Bapak Ibu bisa Al-Fatihah? Bisa. 3 kul, Qul Falaq, Anas bisa? Bisa. Ayat kursi bisa? Bisa. Nih, jadiin ayat ruqyah. Gitu. Untuk yang sunnahnya nih. Ya. Seperti itu. Kemudian ini yang ditambahkan praktisi ya. Ada tambah-tambahan. Nah, kemudian langsung masuk nih ke sini nantinya nih. Nah, antum ngelihat nanti ya bisa di-copy aja. Materi boleh di-copy di sini. Nih, ini antum kalau melihat ini apa rasanya saya nanya? Apa rasa?
Ada yang bilang sejuk ngelihat ini? Panas, gersang. Oke, ya. Kalau ngelihat ini? Sejuk ya. Oke. Ya. Oke. Kalau mau lihat ini? Dingin. Kalau ngelihat ini? Bau, jorok, berantakan. Lihat ini? Indah, nyaman, idaman, impian. Ini? Surga, harapan, Masya Allah ya. Neraka, takut, panas. Ini? Panas. Kalau lihat ini antum? Panas dingin, meriang. Bukan estrajos. Ya. Nah, tadi antum nanti ke audiens itu menerangkan orang dibacain Al-Quran itu rasanya beda-beda. Ada yang dia merinding, ada yang panas, ada yang dia marah, ada yang dia bikin nyaman. Ya tadi rasanya tuh. Jadi beda-beda. Ya, ada yang langsung muntah-muntah, ada yang teriak, ada yang marah. Itu dikala seorang dibacain Al-Quran itu rasanya beda-beda. Seperti tadi perasaan kita melihat panas, melihat dingin, ada yang bisa berantakan, ada yang bau dan lainnya. Seperti itu. Ya. Nah, antum nanti boleh langsung dibacakanlah ayat-ayat ruqyahnya. Misalkan dibacakan di sini tentang Al-Falaq atau ayat kursi dibacakan audiens. Ibu, Bapak, apa rasanya dibacakan Al-Quran ini? Gitu-gitu. Coba saya bacakan ya. Oke. Jangan reaksi. Coba dengarkan, nanti ada yang panas, ada yang kedutan atau apa rasanya. Coba rasakan. Tundukkan pandangannya. Simak dengan kolbunya. Ya. Kalau walaupun makhraj saya buruk, tolong simak. Ya, simak dengan kolbu antum. Ya. Apa dikala dibacain Al-Qur'an? Apakah tenang, apakah gelisah atau apa, ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Cukup? Ada yang terasa? Belum? Nanti belum, agak lama ruqyah masal. Gitu. Itu, nah, antum ke audien bacakan seperti itu. Atau lebih panjang antum bacakan lagi, lanjut ke ayat selanjutnya. Nanti ada yang tiba-tiba ibu-ibu biasanya nangis gitu kan, ada yang muntah. Nah, nanti tanya, nah itulah dikala dibacain Al-Quran ada respon ke dalam tubuh antum. Seperti tadi ada yang panas, ada yang dingin, ada yang merinding, ada yang nangis. Itu ya, ini tadi yang ke bab berapa? Kedua ya? Kedua. Nah, ketiga rahasianya apa? Satu ya? Nah, pertama. Kedua adalah niat dan iman. Ini rahasianya Al-Quran bisa menjadi obat, ya. Wal amalu biniatnya. Nah, tadi sih bilang, ya, peruqyah niatnya meruqyah, mengeluarkan penyakit jin, sihir, biidznillah kan izin Allah. Imam masjid pasti dia niatnya apa? Salat. Benar kan? Niatnya ibadah, beda niatnya kan? Nah, disinilah yang membedakan di niatnya. Kenapa peruqyah baca Al-Fatihah ada yang kesurupan, ada yang nangis, tetapi ada imam masjid baca Al-Fatihah sama bacaannya kok enggak ada reaksi? Bedanya di niat. Paham ya? Begitu. Dan iman seseorang, semakin iman itu tinggi semakin kuat juga. Ya. Umar, itu syaitan itu sampai pindah jalan. Kenapa? Saking kuatnya iman. Ya, ada Imam Ahmad kisahnya, ada lagi yang sampai pakai sendalnya aja jin udah keluar. Kekuatan iman sangat berefek. Ya, peruqyah kalau imannya lagi kendor ngeruqyah, dia ketawain jin bisa-bisa malah. Ya, nah, ketiga rahasia adalah teknik dan strategi antum. Ini teknik yang sunnah yang Nabi contohkan. Ada tepukan, ya, ada tiupan tadi ditiup, ya, dari kayak video ditiup, kayak gitu. Atau usapan dari tulang ekor, ya. Catatan sama Ikhwan ya. Kalau kami ngeruqyah ahwat, biasanya kami sarung tangan pun kami nggak pakai. Kenapa? Masih ada hilap. Takutnya orang pakai sarung tangan masih terasa ya, disentuh ya. Biasa kami ngeruqyah ahwat paling pakai tisu yang tebal. Ini nggak terasa.
Kalau antum pakai sarung tangan di gini pegang gini masih terasa bahaya. Kalau bujangan apalagi. Nanti yang kesurupan perukiahnya lah ya. Iya kan? Rukiah awat, antum bujangan, kesurupan antum nanti malah. Makanya antum pakai ini, lebih aman ya, lebih safety. Atau pakai sejadah biasanya lebih tebal. Ini ya tepukan, ada sentuhan, ada tekanan, ditekan. Misalkan antum sering pusing, tekan di sini ya. Ini teknik-tekniknya. Ya, atau boleh ditepuk-tepuk yang sering batuk-batuk tepuk-tepuk kayak gini, atau diusap seperti ini, usap. Nanti saya praktekkan, saya diusap kayak gitu, atau ditekan di mana, atau ditiup. Misalkan biasa kami dipadukan dengan dari tarik, kemudian ditiup. Itu untuk niat mengeluarkan penyakitnya. Ada yang dia keluarnya lewat kaki, jari-jari kaki. Ada yang tangan. Enggak semuanya ruqyah itu keluarnya lewat muntah. Ada dengan sendawa, ada dengan keringat di ruqyah, keringetan ngucur. Kayak gitu. Ada yang maaf pengen langsung tiba-tiba pengen pipis, kebelet langsung tiba-tiba ada. Ada yang lewat jari-jari kaki langsung kesemutan, dingin langsung kakinya biasanya. Ya kan, setan mengalir melalui darah. Nah akhirnya darahnya tersumbat, akhirnya dia kesemutan kayak gitu di tangannya, di kakinya, ya. Kemudian yang keempat adalah kenali musuhnya. Musuh kita adalah setan dalam tubuh si pasien ini. Kita harus tahu musuhnya. Yang tadi teknik itu juga antum pakai perasaan, dalam arti jangan tepukan, misalkan kita nepuk orang yang kita diruqyah, tepukan kita rasakan dulu, oh segini nih, berarti nggak sakit, ya sudah. Ini batasannya, jangan antum ruqyah tepuk pukul pasiennya sakit, ini anak gitu, kamu jin, gebuk. Jangan gitu juga, antum harus tahu ini jin, ini orangnya gitu. Ya, dipijit tekan kenceng banget gitu kan. Ini anak sakit gitu kan. Jangan gitu, kamu jin, enggak gitu juga. Antum harus tahu membedakan ini jin atau ini pasiennya. Ya, awas my praktek nantinya bahaya, maksudnya diukur dulu. Oh, segini ya udah segini. Antum tekan segini, ini enggak sakit. Tapi catatan, kalau antum ngeruqyah bagi setan ini sangat sakit sekali. Tepuk kayak gini. Ustadz, antum tadi mukulin kayak digendir pakai palu katanya. Sakit banget katanya. Kayak gitu. Biasa kalau belum tuntas ini sakitnya pindah. Di sini udah ini, makanya kita baca Al-Quran di mana yang nggak nyaman ya. Oh misalkan di dadanya, antum tekan lagi, biasanya reaksi lagi, muntah lagi. Tanya lagi di pasiennya, di mana lagi? Di kepala masih pusing, tekan dari kepala. Tuntasin semua, jangan sampai ada yang tersisa ya. Gangguan. Kucing kali kayaknya. Jangan jin terus. Ya. Entah jinnya marah, gua lagi. Ya, nggak connect. Oke. Yang terakhir, yang kelima, ya catat aja, perisai goib. Ini yang paling sulit, ya. Minta blok, penghijab langit, kotoran jiwanya. Tadi saya bilang ibadahnya bagaimana, ya, kolbunya bagaimana, ya, bermasalah tidak, kesal marah jengkelnya. Ya ini akan menghijab. Ya tadi hijaban masturo yang tadi saya jelaskan di awal. Air ini kenapa nggak basah? Antum cari. Kenapa jin ini nggak mau keluar? Di ruqyah malah petang-peteng, seolah-olah kuat. Apa yang bikin dia kuat? Antum cari. Itu, ya itulah tugas praktisi yang sulit ya. Terkadang pasien ini ngaku pas pertemuan kedua, ketiga baru ngaku. Iya Ustadz, saya punya amarah ke bapak saya. Nah, ada orang marah ke bapaknya, ada orang kecewa ke ibunya, ke kantor pekerjaannya, atasannya, ke temennya, saudaranya. Itu, ya. Ini dalilnya ya, hijaban mastura yang bikin Al-Quran ini tidak menembus kepada jiwa orang. Seperti kita ngeruqyah tuh ke tembok, susah benar gitu. Apa sih gitu kan? Padahal tadi kan sunatullahnya Al-Quran bisa menyembuhkan bagi orang yang sakit. Apalagi orang yang beriman, sangat dahsyat Al-Quran itu. Anak kalau alhamdulillah semenjak mengenal ruqyah syariah tidak lagi minum obat-obatan dokter. Insya Allah. Anak ruqyah mandiri atau minum herbal. Biasa sering masuk angin pusing, anak ruqyah mandiri, herbal atau muhasabah. Bisa pusing atau apa, muhasabah, apakah sering suudzon, prasangka buruk, curiga, itu muhasabah. Antum nanti punya pasien yang sering sesek dadanya, nggak bakal jauh, jengkel, sering jengkel tuh orang. Sesek dadanya nanti di sini. Gitu kan, di dada, ya. Sekarang demonstrasi. Ada yang mau ke depan, ini kursi panas ada satu orang yang tadi ciri-cirinya banyak. Gua kayaknya ada nih Ustaz. Terus kemudian dibacain tadi gua ada merinding-merinding. Sok ke depan.
yang merasa pernah bawa sesuatu. Enggak apa-apa, bawa aja. Silakan teman-teman. Ayo. Silakan Akhi. Siapa lagi? Di sini aja, di sini. Jangan disembunyikan, ini untuk kebaikan antum kita semuanya. Jangan malu, oh saya malu, enggak usah. Dasarnya kita manusia yang penuh dengan kekotoran itu adalah penyakit dan harus disembuhkan penyakit itu. Ini perhatikan dulu ya sebelum saya praktek. Ini persiapan. Persiapan pertama apa sih sebelum ruqyah? Ini persiapannya satu, ta'ud, wudu, salat, ya baca al-falaq an-nas, baca bismillah. Ini persiapan pertama. Antum nanti kalau menguruqyah orang, baca perlindungan, baca 3 kul. Kul hu falaq an-nas, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahu samad, tiupkan sampai selesai gitu kan ke seluruh tubuh antum. Jadi untuk benteng, jangan sampai jinnya pindah ke antum, masalah nantinya. Antum bentengin dulu ya dirinya. Ini persiapan pertama, kemudian siapkan tempatnya. Tempat ruqyahnya apa nih? Ya. Dan tempat biasanya jiwanya bersih, sejuk, tenang. Jangan sampai antum ngeruqyah di sini di tetangga ada organ tunggal. Itu nggak bisa itu. Ya berisik, ada TV matikan dulu. Ya. Catatan lagi, nih patung-patung, jimat dan lain disita dulu nih, lukisan, foto. Misalkan antum datang ke pasien, ngelihat ada foto gede apa, turunin dulu deh. Ya, antum tahu hadisnya ya, di rumah tidak boleh ada patung, ada foto bernyawa. Itu turunkan dulu, antum bersihkan dulu semuanya yang menghalangi ini gitu kan. Kemudian baca ayat kursi untuk pembentengan, jangan lupa baca ayat kursi. Ana pernah meruqyah, kemudian si jin ini mungkin kirim pasukan lagi. Antum bikin apa pasukan ana nggak bisa masuk ke sini katanya. Ya kan? Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca perlindungan. Ya kan? Kisah Abu Hurairah ya, yang itu Baitul Mal. Nah, itu kita bacakan. Ya, ayat kursi. Makanya orang-orang yang seni gangguan jin, di rumahnya ada gangguan jin, kita biasa suruhkan baca ayat kursi. Bu, saya bilang di rumahnya setiap maghrib untuk perbentengan. Kemudian persiapan peruqyahnya nih, antum yang meruqyahnya apa? Ambil wudunya. Kemudian sholat mutlak dulu, berdoa ya Allah mudahkan terapi hari ini. Ya, jangan merasa bisa ya. Saya tadi pun ke sini, saya berdoa ya Allah mudahkanlah saya untuk menyampaikan materi. Kenapa? Kalau Allah nggak memberikan ilmu ini ke antum, sebagaimanapun saya bagusnya menyampaikan materi, wallahi tidak akan bisa. Bener kan? Allah lah di sini. Ya, kalau Allah ridho dengan ilmu ini, antum bisa. Tapi kalau anak sebagaimanapun menyampaikan materi bagusnya, Allah nggak ridho, nggak masukin ilmu ke otak antum, nggak bisa. Sama saya pun sebagaimana materi saya udah hafal di kepala gitu kan, tapi Allah gak ridho nggak bisa. Makanya sholat dulu lah, berdoa pada Allah untuk dimudahkan terapinya. Kayak gitu ini ya persiapannya, kemudian baca 3 kul untuk ke diri antum tadi, siapkan jiwa pasiennya, akidahnya tadi ditazkiyah dulu. Sebelum diruqyah gini kan ditanya dulu masalah sholatnya bagaimana, ya akidahnya dia punya jimat tidak, itu perlu. Jangan ujuk-ujuk diruqyah saya bilang, ya ditazkiyah dulu. Sholatnya kalau belum sholat ditazkiyah dulu biar dia nanti mau sholat jikit pagi petang baca Quran dan lainnya, ini suruh tobat dulu ya. Misalkan dia pernah punya riba atau penjina dan lainnya. Persiapan peralatan yang diperlukan apa? Kantong kresek duat muntahannya, ada habat sauda. Ambil aja yang gede satu, yang di tas ya bahan ya. Misalkan habat sauda, tisunya, antum siapkan herbal-herbal yang diperlukan untuk terapinya. Ya, diagnosa, ini penting. Ini nanti diagnosa, ini orang kena gangguan apa, ya? Jinasabkah, sihirkah, ainkah, ya? Seperti itu. Ini muqaddimah, awalnya apa? Untuk baca ta'awud, baca bismillah, mohon pertolongan Allah, kemudian memberi peringatan kepada jin. Peringatin dulu, ya masalah jin. Hai bangsa jin, ya, ada tuh hamba Allah ini, keluar kalian. Peringatin dulu. Catatan, di kami di Rehabati nggak sering banyak-banyak ngobrol sama jin. Kita sensus tuh jin, namanya siapa gitu kan, tinggal dari mana, kenapa masuk jin, ayo syahadat. Kami nggak sering penting gitu. Kalau kami peringatan dari awal doang, ya.
Kalau kami lebih suka mendakwahi orangnya biar taat pada Allah. Kalau dulu saya awal-awal ngeruqyah seneng tuh ngeislamin jin ya. Ayo sahadat gitu kan, sahadat keluar, keluar. Di ruqyah ada lagi, beda katanya ini di sini. Sahadat lagi, keluar, sampai 10 kali itu nggak kelar. Dibohongi kita, iya kan? Ya Abu Hurairah itu yang kisahnya kata Nabi, sesungguhnya dia itu pendusta jin itu jangan diajak ngobrol gitu kan. Apalagi nanti saya itu disihir sama kakaknya lah, jadi fitnah kan? Bener nggak? Kayak gitu, jangan terlalu banyak dengerin informasi jin. Kita dakwahin pertama aja, kita ruqyah. Ada jin, iya Ustadz keluar. Dari tadi gak keluar, bohong dia mah. Kayak gitu kan. Kita muamalah dengan orang yang kelihatan aja sering ditipu, apalagi dengan makhluk goib gitu kan, nggak tahu. Saya pernah ngeruqyah adik saya sendiri, di ruqyah reaksi, mau keluar, iya sahadat, keluar seolah-olah dia keluar, saya tarik, gue giniin, antum jangan bohong, ayo keluar, ngomong bahasa Sunda, mana mah nyaho wae. Kalau bahasa Indonya, kamu mah tahu aja, gitu katanya. Gue mah udah sering ngeruqyah kayak gini, ayo keluar. Ketawa dia. Tadi tuh enggak bohong, digigitin bohong. Kalau antum udah pengalaman nanti gitu. Biasanya memang kalau peruqyah awal senang Ustadz. Diislamin gimana, senang ajak ngobrol jin dari mana, namanya siapa. Disensus lah bahasanya jinnya, enggak usah lah. Antum jadi sensus jin. Antum ruqyah aja. Antum dakwahin orangnya aja biar taat. Kayak gitu. Udah nyodorin waktu 13 menit lagi. Ya. Tadi udah siapkan semuanya, kita baca ayat kursi, udah 3 kul misalkan. Pertama terus kita tanya namanya siapa? Nama antum? Muhammad Al-Jabar Al-Rajab. Panggilan? Muhammad. Khairul Anwar. Kita butuh namanya biar apa? Biar nanti kita apabila dia kesurupan atau apa untuk menyadarkannya. Bagaimana kalau orang kesurupan Ustadz nyadarinya? Tekan nih di sini, di bawah hidung, di atas bibir. Panggil misalkan maaf namanya Anwar, sadar, kayak gitu. Ya, panggil aja kayak gitu. Kalau masih belum bisa, pakai yang wewangian yang tajam. Kita nyadarinnya. Ya, kalau diruqyah lagi jadi lagi dia nambah parah. Kalau orang ada kesurupan, yang pertama adalah sadarin. Kalau langsung ruqyah bahaya. Karena dia nggak tahu siapa yang dilawani bahasanya. Sadarin aja orang kesurupan mah. Atau antum bikin air ruqyah. Di ruqyah bacain Al-Fatihah Fal-Anas untuk diminum. Biasa nggak mau dia. Kalau nggak mau diusapin aja. Kayak gitu ya. Ahmad sama Anwar. Nah, saya kemudian tanya masa lalunya, pernah belajar apa, ilmu apa dan lainnya. Dulu saya pemaksiat, terus pernah belajar ini dan itu, dan keluarga pun ternyata banyak juga yang belajar yang kayak gitu. Cuman waktu di Adi sempat belajar ruqyah, pernah terjun juga. Cuman saat pas kemarin masuk ke sini ada rasa gangguan lagi gitu. Ya pas tadi dilihatin, wah ternyata banyak juga. Ciri-ciri. Kok saya tukang ruqyah tapi Ciri-ciri banyak. ciri-ciri saya banyak. Oh berarti ada yang kurang ilmunya berarti. Belum bersih. Mungkin belum bersih ya Allah. Yang paling gak nyaman di mana biasanya? Gangguannya di perut, tidak ada, di pusing atau apa? Belikat atau apa? Kalau itu masih mudah ngantuk. Terus kalau sholat jarang kayak susah husu gitu kan. Terus kalau hafalan ya jadi sering lupa gitu. Anwar, apa antum? Pernah belajar ya itu maksudnya pernapasan semua ya, pernah lihat sering kalau dari sanawiyah tuh, dari kecil sampai sampai aliyah, malahan sebelum masuk adi sering lihat jin. Bisa lihat jin? Nenek buyut ada kalau bisa? Kalau nggak salah ceritanya sih Yang panjang? nenek kakek dari ibu punya itu yang punya benda-benda apa itu. Jimat. Nah, itu untuk sedikit diagnosa gambaran antum. Oh dia pernah belajar kayak gitu. Terus tanya keluhannya apa? Antum keluhannya apa? Di ciri gangguan jin tadi banyak itu antum apa yang ada keluhannya? Apa? Masuk angin. Oh gampang masuk angin, belikat. Emang kalau jin keturunan biasanya gampang masuk angin. Ya, jin keturunan tuh biasanya gampang masuk angin dia, gampang kerokan kayak gitu. Mah kena, iya kalau tenaga dalam saya bilang tadi kebatinan tenaga dalam di sini dan dia akan punya masalah perut, mah begah di sini, kembung kayak gitu, udah.
Deketan sini. Ini saya praktekkan aja 10 menit waktu saya meraktekin, ya, nggak sampai reaksi lah, cuma praktekin doang. Nanti saya tugas antum setelah itu antum bacain aja. Kalau realnya minimal 30 menit. Ya, kalau dia memang sudah reaksi, antum boleh praktekkan teknik tadi. Antum boleh tepuk, antum boleh gini kan, kayak gitu. Ya, kayak gini ya. Oke. Tugas pasien, kita mukadimah istighfar, syahadat, sholawat tadi kayak tadi gitu kan. Setelah itu tugas dia hanya diam, ya, apabila dibaca Al-Quran, diam dan dengarkanlah. Diam, dengerin aja, nggak usah ikutin. Perukiahnya baca Al-Fatihah, antum diam. Yang pasien suruh diam, nggak usah ikutin Al-Fatihah, nggak bisa, jangan, diam aja. Ya, kalau supaya lebih khusyuk, merem, suruh merem aja. Ya, kayak gitu. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengerin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yujikum min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasfikum. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma min kulli 'ainin lamah. Bismillahi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai samil 'alim. La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya masalah jin. Wahai bangsa jin. Hai kalian jin-jin sihir, jin-jin kodam, seluruhnya, jin leluhur, dari nenek moyang, iya kalian, dari nenek moyangnya keluar seluruhnya. Saya perintahkan dengan nama Allah, kalian yang ada dalam tubuh hamba Allah ini, ayo dari pernapasannya, dari ilmu-ilmunya, yang ada di perut kalian seluruhnya, naik seluruhnya ke dada. Yang ada di perut, naik seluruhnya ke dada. Naik ke leher, keluarlah lewat muntah atau sanda, ukhrij jadwallah. Ukhrij jadwallah. Diperingatin terlebih dahulu, ya. Setelah peringatin langsung boleh bacakan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya masalah jin, keluar kalian seluruhnya. Ukhrij jadwallah. Ukhrij jadwallah, yang ada di perutnya naik seluruhnya keluar. Ukhrij jadwallah, keluar kalian seluruhnya. Plastik. Keluarnya. Ayo, orang ini sudah bertobat. Ilmu-ilmunya dahulu keluar kalian seluruhnya. Dari nenek moyangnya, dari kakeknya. Hei jin-jin sihir, keluar seluruhnya keluar. Ayo, yang ada di kakinya naik seluruhnya. Pegang plastiknya. Yang ada di kakinya naik seluruhnya. Yang di kemaluannya, yang ada di perut. Yang ada di perut naik seluruhnya ke dada. Naik ke dada, naik ke leher, keluar lewat muntah atau ukhrij jadwallah. Ayo, yang bikin hafalannya susah, kalian di kepala. Kalian di kepala, turun kalian seluruhnya keluar. Iya kalian di kepala bikin hafalan orang ini susah, keluar kalian seluruhnya. Cepat keluar seluruhnya, ukhrij jadwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naik seluruhnya.
Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaihi turja'un. Bismillah. Bismillah. Waktu. Suruh sadar, suruh istighfar aja. Ahi, istighfar, bangun antum. Ngapain duduk di bawah? Makan biskuit apa jangan-jangan nih? Jadi macan. Saya nggak bisa waktu lama soalnya. Yang penting prakteknya dapat antum. Namanya siapa tadi? Anwar. Cara nyadarin kayak gini, nyadarin antum orang yang kesurupan ya. Anwar, antum istighfar dalam hati, kemudian ke lisan, kemudian buka matanya, sadar, kuasai jiwa antum. Syaitan itu lemah, bisa bangun. Sok. Wah, gitu ya? Gampang kan? Gampang. Jangan antum takut. Kalau antum takut, perukiahnya takut, tahu jin itu. Ya, kayak gitu. Catatan, kalau jinnya melotot itu udah bahaya. Bahasanya antum harus kuda-kuda bahasanya. Kalau dia masih merem, masih aman bahasanya. Ya, kalau dia melotot gini, hati antum siap-siap kuda-kuda, jangan sampai antum ketonjok bahasanya kayak gitu. Ya, ini udah garang lah bahasanya kalau dia melotot. Tapi kalau masih merem, gitu, gerang-gerung, biasa. Pokoknya jangan takut. Antum takut, tahu dia. Kalau dia gerung lagi aja, gitu aja. Ya, sadar antum duduk, udah ada soalnya. Liatin. Kalau ke audiens, gampang sekali bilangnya. Tadi saya baca surat apa? Al-Fatihah. Bisa ruqyah? Bisa, tuh gitu aja. Jadi audiens kan, oh ruqyah itu nggak ribet, paham nggak? Al-Fatihah pun jadi, paham nggak? Nah gitu. Maka saya nggak bakal ayat-ayat yang ruqyah yang gimana, enggak. Saya Al-Fatihah, ayat kursi, ya. Kemudian ditanya, itu baru ada 5 menit ada nggak? Nggak ada kayaknya. Apalagi setengah jam dibacain kayak gitu, ya. Dan catatannya kalau dia udah tembus udah baik, bagus. Setannya udah kena, kayak gitu ya. Jadi tinggal dibacakan selama 30 menit, minimal 30 menit. Tadi berapa menit aja udah nyungsep kayak gini. Apalagi setengah jam, bisa guling-guling dia. Dan antum jangan banyak dialog. Ayo ruqyah aja, hajar terus. Kalau pengen dakwahin orangnya. Tanya aja. Dibacain ruqyah apa yang paling nggak nyaman di mana titiknya? Yang paling nggak nyaman di mana tadi? Semua kayaknya ada yang ngirim atau apa gitu. Atau ada yang lepas. Yang paling kuat di perut kah, di dada kah, di kepala, pas saya tekan di sini, apa rasanya? Pokoknya semua jadi pengennya tuh ngelawan gitu. Antum yang paling nggak enak di mana? Tadi pas di ruqyah di perut, di sini? Di sini naik ke sini. Awalnya di perut ya? Di sini. Kalau mendiagnosa dia pernah belajar tenaga dalam, kebatinan dan lain, biasanya nggak jauh di sini titiknya. Antum pegang di sini aja. Tadi saya bilang kan dia kalau mau hafal susah katanya kan. Nah, saya tekan tadi di sini berontaknya lebih kencang kan ya. Nah kayak gitu. Jadi keluhannya itu akan bisa kita titiknya di mana. Ya kan, sering punya mah, tekannya di perut di sini, tekan atau tepuk, ya. Kayak gitu. Nanti bisa antum bacakan, bisa ditempel aja boleh dibacakan atau antum boleh ditarik. Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu atau dari berdiri antum. Biasa kita tepuk dari tulang ekor. Ini sarang syaitan juga biasanya banyak di tulang ekor sini. Antum tepuk seluruh ini. Nah gitu. Bisa antum tarik dari sini. Bismillahirrahmanirrahim misalkan kayak gitu. Ya. Atau antum misalkan di sini orang sering sakit belikatnya, antum tekenan. Tadi ada teknik ditekan ya. Tekan seperti ini. Kalau ini di ruqyah ini udah muntah-muntah, ini bersih biasanya hilang. Misalkan masih sakit di sini, antum tekan lagi, nyurup lagi biasanya deh, kena lagi di setannya. Titiknya ketahuan lagi. Medis, non medis cirinya apa? Kalau medis kita ruqyah misalkan dia keluhannya di sini. Di ruqyah tetap di sini. Kalau non medis dia pindah, hilang di sininya pindah dia ke sini misalkan. Nah, ini non medis berarti penyakitnya. Medis antum misalkan di perut, tetap di perut, di ruqyah tetap aja di sini. Kalau non medis pindah, hilang di perutnya, pindah misalkan berat di sini, ke kepala larinya. Nah, ini dia berpindah-pindah syaitannya. Oke ya. Nanti tugasnya gitu, waktu cepat habis asar antum jangan kabur, antum nanti ruqyah berpasangan anak mengen. Anak sedikit menyontohkan kayak gitu aja ruqyah. Bacakan, nanti lebih lama berpraktek antum. Ya, teman antum ruqyah giliran, tenang giliran. Ya, giliran nanti ruqyahnya. Oke, kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.